Kenalkan Duming, siswa SMA biasa yang cuma berusaha melewati harinya. Dia cowok sederhana, senang dengan dunianya sendiri dan musiknya. Hidupnya cuma soal anime, game, dan menjaga semuanya tetap santai. Tapi rutinitas biasa itu akan segera berubah drastis. Semua bermula dari satu kesalahan fatal, dia membiarkan rasa penasarannya menguasai dirinya. Tertarik oleh suara-suara aneh, dia menemukan dirinya di lokasi konstruksi yang seharusnya terbengkalai. Dia bingung, mengira tempat ini sudah ditutup lama sekali. Tak bisa menghilangkan kecurigaannya, Duming memanjat untuk mengintip ke balik tembok. Pemandangan yang menyambutnya adalah tontonan luar biasa yang mengguncang bumi. Dua bilah energi murni yang cemerlang bertabrakan dalam kilatan cahaya dan kekuatan. Pertempuran berkobar dengan ledakan energi melesat di langit malam. Matanya dingin bagai baja, bila bercahayanya siap untuk gerakan selanjutnya. Tombak apinya membelah udara, buram dengan niat murni untuk menghancurkan. Senjata mereka bertemu dalam simfoni cahaya, mengguncang fondasi lokasi itu. Dia melepaskan serangan mematikan, tapi dia seperti hantu, sudah menjauh dari bahaya. Struktur di sekitarnya tak tahan tekanan, meledak menjadi hujan puing. Dengan setiap benturan, tanah mengerang dan hancur di bawah kekuatan besar mereka. Tempat persembunyian Duming mulai runtuh, mengancam untuk memaparkannya ke kekacauan di bawah. Liontin bercahaya misterius tergantung di lehernya, berdenyut dengan energi tak dikenal. Pria itu, yang kini dalam posisi dirugikan, menuntut dia menyerahkan kotak itu atas nama Ark. Dia mencibir permintaannya, bersikeras bahwa peri harus memilih pasangannya sendiri. Dia mengejek idealismenya, jijik bahwa dia akan memperlakukan peri seperti manusia. Tak gentar, dia menyebutnya boneka perusahaan, sama sekali tak pantas menghakiminya. Kata-katanya mengenai titik lemahnya, membuatnya marah besar. Selesai bicara, dia meluncur maju dengan serangan mematikan. Tombaknya berubah, melepaskan piramida besar energi murni yang merusak. Dia mempertahankan posisinya, bersiap untuk serangan dahsyat yang datang langsung padanya. Sementara itu, Duming memutuskan dia sudah cukup melihat dan mencoba lari dengan canggung untuk menyelamatkan diri. Rencana pelariannya gagal total saat dia kehilangan pegangan dan terguling jatuh dari tembok. Mendarat dengan keras, dia melihat ke atas dengan ngeri saat struktur itu runtuh tepat di atasnya. Ini dia, akhir perjalanan bagi pahlawan penasaran kita. Tapi pertempuran terus berkobar, sama sekali tak peduli pada nasibnya. Menyalakan pendorongnya, wanita itu melesat melintasi tanah, komet cahaya biru. Lawannya mengaum, menolak membiarkannya unggul. Dia melemparkan tombaknya, melepaskan gelombang kekuatan murni yang menyilaukan. Serangan mematikan itu mengenai sasaran, dan sejenak, sepertinya dia kalah telak. Sementara itu, saksi lain dari kekacauan itu mengalami serangan panik hebat. Ledakan nyasar nyaris mengenai kepalanya, memaksanya menunduk mencari perlindungan. Tapi dia sudah terlihat oleh perangkat ungu aneh yang mengarahkan tembakan. Tak ada tempat lari, dia terkena serangan langsung dari proyektil misterius itu. Energi proyektil itu mengalir melalui tubuhnya, matanya bersinar ungu menyakitkan yang intens. Ledakan kekuatan mendadak ini membuat kedua petarung benar-benar terkejut. Dia menderita kesakitan saat kekuatan ungu misterius itu mengalir keras melalui tubuhnya. Pada saat ini, dia terombang-ambing di kehampaan aneh ditemani kupu-kupu bercahaya. Hidupnya yang sederhana dan biasa saja baru saja hancur berkeping-keping. Berteriak, dia melepaskan kilatan energi mentah yang tak terkendali dan menyilaukan. Wanita itu menyadari hal yang tak terbayangkan. Peri baru saja memulai proses pengikatan. Dalam sekejap, energi itu mengeras dengan cepat membentuk kepompong pelindung di sekelilingnya. Lawannya hanya bisa menatap tak percaya, menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Kini hadiah baru tergantung dalam keseimbangan, berdenyut dengan kekuatan tak terhingga di antara kedua pejuang. Pejuang yang marah itu memanggil senjatanya, lengannya membara dengan kekuatan mentah. Menanggapi panggilannya, tombak api itu merobek dirinya bebas dari beton yang hancur. Dengan senjatanya kembali di tangan, energi merahnya berderak, haus akan serangan lain. Dia menatap kepompong itu, bersumpah akan menghancurkan anak itu karena ikut campur dalam pertarungan mereka. Sebuah suara mendesak Isla untuk campur tangan saat pria itu melepaskan serangan mematikan pada target tak berdaya, tapi dia menolak, merasakan sesuatu yang aneh tentang tanda energi kepompong itu. Rekannya terkejut oleh implikasinya. Ini bisa jadi peri generasi pertama yang legendaris. Bahkan Ayla pun tidak bisa yakin. Ekspresinya campuran antara syok dan fokus intens. Sekutunya menyadari bahwa ketidaktahuan lawan mereka adalah kehancurannya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia serang. Kepompong itu dilalap ledakan menyilaukan, nasibnya tergantung di ambang bahaya. Prajurit itu tertegun.
Serangannya nyaris tidak menggores permukaan, membuatnya mempertanyakan daya tahan kepompong yang gila itu. Kesal dengan kemunduran ini, dia memutuskan sudah saatnya untuk serius. Dia mengumpulkan setiap sedikit energi berapi-apinya untuk satu pukulan terakhir yang mematikan. Melompat tinggi ke atas, dia melepaskan api neraka yang berputar besar ke bawah pada targetnya. Tubuhnya sendiri mulai berubah, mengorbankan bentuknya demi kekuatan murni yang tak tercampur. Dengan seringai gila, dia menantang kepompong itu untuk menahan serangan pamungkasnya. Islam menyaksikan dengan cemas, menyadari dia mendorong tubuhnya melampaui batasnya. Dia mengeluarkan raungan terakhir yang mengguncang bumi saat dia mencurahkan segalanya ke dalam serangan itu. Menjadi meteor hidup, dia jatuh ke tanah dengan kekuatan tak terhentikan. Dampaknya dahsyat, menghancurkan medan perang dalam kilatan api dan energi yang menyilaukan. Suara di telinga Isla panik saat kepompong itu hancur, tapi serangannya dibelokkan tanpa membahayakan. Isla, bagaimanapun, tetap sama sekali tidak terpengaruh, dengan tenang memprediksi hasilnya. Dari reruntuhan, Duming muncul, tubuhnya kini tertutup tanda-tanda bercahaya aneh. Lawannya hanya bisa menatap tak percaya, pikirannya gagal memproses adegan itu. Kristal tajam seperti silet dari energi ungu murni muncul dari kekacauan yang berputar. Siswa SMA biasa itu sudah tiada, digantikan oleh sosok yang berderak dengan kekuatan luar biasa. Sekutu Islam mengenali tanda energi legendaris itu, suaranya bergetar karena kaget. Ini bukan peri biasa. Itu adalah Ratu Duri legendaris, yang terkuat dari jenisnya. Di belakang Duming, hantu raksasa berduri dan penuh kekuatan terbentuk, membuat medan perang terlihat kecil. Prajurit berapi itu mengertakkan giginya, keterkejutannya berubah menjadi kemarahan murni. Sebelum dia sempat memahami transformasinya, semburan energi ungu melesat ke arahnya. Prajurit itu tertegun oleh kecepatan mustahil anak itu, hampir tidak bisa bereaksi. Pedang kristal Duming menghantam pertahanannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dia terlempar, tubuhnya tidak sanggup menahan kekuatan mentah serangan itu. Prajurit perkasa itu hanya bisa berteriak saat dia sepenuhnya dikalahkan. Dia mendongak ngeri, akhirnya memahami kekuatan mengerikan yang telah dia bangkitkan. Pertarungan mereka menjadi bentrokan cahaya dan bayangan yang mengoyak langit. Duming bergerak dengan anggun yang tidak wajar, sepenuhnya mengendalikan kemampuan barunya. Lawannya sudah diambang kekalahan, peningkatan kekuatannya akan mencapai batas. Sementara itu, Duming berdiri berubah, seorang master medan perang yang tenang dan mematikan. Matanya menyala dengan penolakan, menolak menerima kekalahan telaknya. Prajurit itu melirik ke seluruh pemandangan yang hancur, bertatapan mata dengan Isla yang tenang dan terkumpul. Menyadari dia kalah, kemarahannya berubah menjadi janji pahit akan balas dendam di masa depan. Dengan ancaman terakhir, dia melakukan retret strategis, melesat ke langit malam. Isla melihatnya melarikan diri, sekutunya mengonfirmasi bahwa ancaman langsung akhirnya hilang. Saat musuh menghilang, kekuatan besar Duming mulai surut, membuatnya rentan. Adrenalin memudar, dan dampak transformasinya menghantamnya seperti batu bata. Penglihatannya kabur, dunia berputar saat dia berjuang untuk tetap sadar. Hal terakhir yang dia lihat adalah sebagian medan perang sebelum dunianya menjadi gelap gulita. Islam menangkap pahlawan yang pingsan itu, menyambutnya ke dunia yang tidak pernah dia tahu ada. Dia kini hanyalah orang asing dalam pelukannya, seorang anak laki-laki yang tersandung ke dalam perang yang tidak dia pahami. Pikirannya yang tidak sadar dipenuhi visi kacau sayap, tanduk, dan kekuatan mentah. Sebuah suara misterius bergema di kehampaan, secara resmi mengundangnya ke dunia peri. Tapi keesokan paginya, itu semua terasa seperti mimpi aneh saat jam wakernya membangunkannya dengan kasar. Dengan benturan frustasi, dia membungkam dengungan menjengkelkan itu, siap memulai hari normal lainnya. Bangun tidur terasa seperti pulih dari mabuk terburuk di dunia, goresan di hidungnya, satu-satunya kenang-kenangan. Pikiran pertamanya yang mengantuk adalah kacamatanya, benar-benar melupakan kejadian mustahil semalam. Tersandung ke kamar mandi, dia bersiap menghadapi hari lain dalam ketidaktahuan yang membahagiakan. Sekilas pandang di cermin membuat matanya terbelalak dengan kejelasan yang tiba-tiba mengejutkan. Dia menatap bayangannya dengan tak percaya. Penglihatannya sekarang sempurna 20/20. Menambah keanehan pagi itu, dia melihat sedikit tetesan darah dari hidungnya. Jam wakernya tidak selamat di pagi itu. Layarnya pecah menjadi berantakan. Jam yang rusak berarti satu hal. Dia sangat terlambat untuk sekolah. Dalam perjalanan, dia melihat kru berita melaporkan ledakan besar tadi malam di lokasi konstruksi. Seluruh area adalah zona bencana, tapi secara ajaib, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Tanpa waktu untuk melongo, dia menerobos siaran langsung dengan lari putus asa.
Dia belum pernah berlari secepat ini dalam hidupnya, didorong oleh kepanikan murni yang tak terkendali. Gerbang sekolah hampir ditutup, tapi dia berhasil meluncur masuk tepat waktu. Dia berlari menaiki tangga, akhirnya mencapai pintu kelasnya. 23. Gurunya tidak terlalu senang, menyambutnya dengan ancaman hukuman piket seminggu penuh. Teman sekelasnya menggodanya karena berani terlambat ke kelas guru paling ditakuti. Duming mengabaikannya, menyalahkan malam yang berat dan sakit kepala yang luar biasa. Tapi kemudian sentakan ingatan tiba-tiba membuat pikirannya benar-benar terdiam. Peristiwa mustahil semalam kembali membanjiri pikirannya dengan gelombang kejutan. Temannya sama sekali tidak menyadari, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba terpaku di tempat. Sayangnya bagi mereka, obrolan kecil mereka telah menarik perhatian yang tidak diinginkan dari depan kelas. Guru melepaskan sepotong kapur dengan akurasi tepat untuk menegakkan keheningan kelas. Temannya langsung pingsan, meninggalkan Duming sendirian dengan pikiran kacau balau. Kemudian saat istirahat, hari sekolah yang tampak normal terasa jauh dari itu. Temannya akhirnya mengajukan pertanyaan jutaan dolar, apa yang terjadi dengan kacamatanya? Duming bersikap santai, mengklaim dia mencari kacamatanya tapi tidak menemukannya. Temannya benar-benar bingung, mempertanyakan bagaimana dia bisa sampai ke sekolah. Percakapan mereka terpotong oleh kekacauan pertandingan sepak bola kelas olahraga. Seorang pemain bersiap dan melepaskan tendangan kuat, membuat bola melayang. Bola sepak menjadi proyektil melaju kencang, melesat melintasi lapangan. Itu tembakan liar, melayang jauh dari target dan menuju pinggir lapangan. Temannya tertawa terbahak-bahak tapi Duming menyuruhnya diam. Tiba-tiba, bola liar itu meluncur langsung ke arah kepala Duming. Dengan refleks secepat kilat, dia menangkap bola di udara dengan satu tangan. Dia terkejut dengan kecepatannya sendiri, menyadari dia menangkapnya dengan tangan yang tidak dominan. Temannya benar-benar bingung, mempertanyakan sumber kekuatan barunya. Momen mereka terganggu oleh seorang gadis yang memanggil temannya dari seberang lintasan. Temannya buru-buru pergi, berjanji akan menelepon nanti saat dia berlari menemuinya. Duming ditinggalkan sendirian, sama sekali tidak terganggu oleh kepergian temannya yang tiba-tiba, tapi momen tenangnya hancur oleh suara gonggongan agresif. Seekor anjing yang terlihat sangat marah muncul entah dari mana, memamerkan giginya. Sebelum dia sempat bereaksi, teror kecil itu melompat maju dan menancapkan giginya ke tangannya. Binatang kecil itu menempel, menolak melepaskan mainan kunyah barunya. Dengan teriakan frustrasi, Duming akhirnya berhasil menghempaskan anjing itu dari lengannya. Menatap bekas gigitan itu, pikiran pertamanya adalah repotnya mendapatkan suntikan rabies. Namun saat dia menatap gigitan itu, sebuah kesadaran mengejutkan tiba-tiba menghantamnya. Luka itu lenyap di depan matanya, sembuh dalam hitungan detik. Dia hanya bisa menatap tangannya yang baik-baik saja, pikirannya berjuang untuk memahami hal yang mustahil. Di kelas, dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa tadi malam lebih dari sekadar mimpi. Dia mati-matian mencoba mengingat detailnya, tapi ingatannya kabur dan bikin frustrasi. Penglihatan sempurna, refleks gila, dan sekarang penyembuhan cepat, hidup normalnya resmi berakhir. Pikirannya buyar saat guru mengumumkan ada murid pindahan baru. Kelas langsung riuh berbisik saat gadis baru yang cantik itu masuk, tapi pin kupu-kupu yang menyala di seragamnya lah yang bikin Duming ketakutan. Sementara temannya benar-benar terpesona, Duming mengenali wajah itu dari mimpinya. Temannya mencoba menyadarkannya, sama sekali tak tahu tentang kekacauan batin Duming. Wajah Duming menampilkan kengerian murni saat ingatan itu menghantamnya. Gadis baru itu memperkenalkan diri dengan senyum sopan, sama sekali tak sadar kekacauan yang dia sebabkan. Pikirannya teringat kembali ke pertarungan brutal dunia lain di lokasi konstruksi. Prajurit dari mimpinya berdiri tepat di depannya, dan otaknya tak bisa memprosesnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Ayla Clemens, sikap tenangnya sangat kontras dengan kepanikan batin Duming. Sisa kelas langsung terpesona, hati mereka berubah jadi bentuk kartun. Ayla melirik ke seluruh ruangan, dengan mudah mengamati pemandangan teman-teman sekelas yang mengaguminya. Suara lantang guru memecah keributan, menuntut ketertiban di kelasnya. Dengan senyum agak menyeramkan, guru menawarkan tempat duduk utama di depan, tapi Ayla dengan sopan menolak, malah meminta duduk tepat di belakang Duming. Duming benar-benar bingung, bertanya-tanya kenapa dia memilihnya. Guru juga bingung, menuntut alasan permintaan anehnya. Dengan senyum mempesona, Ayla menjatuhkan sebuah bom. Dia mengaku Duming adalah sepupunya. Jiwa Duming serasa keluar dari tubuhnya saat dia mencerna kebohongan terang-terangan itu. Namun, temannya melihat ini sebagai kemenangan besar yang mengubah hidup Duming. Sisa kelas langsung mengerubunginya, menuntut tahu kenapa dia merahasiakan sepupunya. Guru mempercayai cerita itu sepenuhnya, mempersilahkannya ke tempat duduk barunya tanpa pikir panjang.
Setiap langkah yang dia ambil ke arahnya terasa seperti hitungan mundur menuju malapetaka yang akan datang. Mendekat, dia mengonfirmasi ketakutan terburuk Duming, mencatat pemulihannya dari efek tadi malam. Dia mendekat lagi, bertanya apakah Duming akhirnya mengingat petualangan kecil mereka. Duming pura-pura bodoh, bersikeras dia sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia mencoba mengabaikannya, tapi prajurit dari mimpinya kini duduk tepat di belakangnya. Sekutu Isla terkejut dengan pemulihannya yang cepat, mencatat bahwa Ayla butuh 3 hari untuk mendapatkan ingatannya kembali. Dia lebih tertarik pada kecocokan sempurna Duming dengan Ratu Duri, tahu bahwa banyak masalah akan menimpanya. Isla memutuskan menunda interogasi, menjanjikan obrolan singkat setelah kelas. Saat bel berbunyi, seorang teman sekelas mencoba mendekati dan meminta nomornya. Tapi gadis lain tidak suka, langsung menghentikan upaya menyedihkan anak itu. Tak lama, Isla dikelilingi kerumunan penggemar baru yang mengaguminya. Temannya hanya bisa menonton dengan geli, menggoda Duming tentang sepupunya yang tiba-tiba populer. Teman Duming berbalik dan mendapati dia menghilang, hanya menyisakan lubang berbentuk kartun di kenyataan. Dia menemukan Duming bersembunyi di luar, menawarkan minuman kepada temannya yang jelas-jelas ketakutan itu. Duming melambaikan tangan, mencoba memproses kenyataan gilanya yang baru sendirian. Temannya tidak percaya, mendesaknya untuk menceritakan apa yang membuatnya sangat ketakutan. Tapi Duming menutup diri, bersikeras semuanya benar-benar, sepenuhnya, luar biasa baik-baik saja. Dia tahu itu bukan kebetulan. Hidupnya resmi menjadi alur cerita komik dengan taruhan tinggi. Temannya menyadarkannya, menunjukkan bahwa yang disebut sepupunya itu ada di dekat sini. Di seberang lapangan, Isla sudah menjadi pusat perhatian, menarik perhatian dengan pakaian olahraganya. Dia dengan mudah mengikat rambutnya, terlihat kurang seperti murid pindahan dan lebih seperti supermodel. Tapi saat dia bersiap untuk kelas, dia tiba-tiba berhenti, merasakan tatapan yang tidak dikenal. Duming tersadar dari linglungnya oleh temannya yang mendesaknya untuk segera bergerak. Guru olahraga mengumumkan tes kebugaran mendadak untuk memilih siswa untuk acara olahraga yang akan datang. Dia memerintahkan kelas untuk berpisah, memisahkan anak laki-laki dari anak perempuan untuk tes tersebut. Tapi guru itu langsung bingung dengan tambahan tak terduga dalam barisan anak laki-laki. Isla dengan santai bergabung dengan tim putra, sangat mengejutkan guru dan menyenangkan anak-anak laki-laki lainnya. Dengan tatapan penuh percaya diri, dia memberitahu guru bahwa dia berada tepat di tempat yang dia inginkan. Acara pertama adalah lari 100 meter, dan Isla mengambil posisinya, siap mendominasi. Peluit berbunyi, menandakan dimulainya balapan dan awal kekacauan. Isla melesat dari garis start, membuat guru benar-benar terpana oleh kecepatan mustahilnya. Duming menonton dari pinggir lapangan, ekspresinya tak terbaca saat dia menyaksikan kemampuan supermanusianya secara langsung. Dia melesat di lintasan, buram dengan intensitas terfokus, meninggalkan semua orang di belakang. Isla melewati garis finish dalam waktu kurang dari 10 detik, memecahkan rekor sekolah tanpa berkeringat. Teman-teman sekelasnya hanya bisa menatap tak percaya, mempertanyakan apakah kecepatannya mungkin secara manusiawi. Selanjutnya adalah bola voli, di mana dia melompat ke udara untuk melakukan smash yang menghancurkan. Bola menghantam lapangan dengan kekuatan ledakan, membuat tim lawan benar-benar terpana. Duming, bagaimanapun, terperangkap dalam pikirannya sendiri, mencoba menyatukan kepingan teka-teki kenyataan barunya. Bahkan di tenis meja, dia adalah kekuatan yang tak terhentikan, dengan santai menggunakan penggaris sebagai bat. Lawannya benar-benar bingung, bahkan tidak bisa melacak lintasan bola yang mustahil. Papan skor berubah liar saat Isla mencetak poin demi poin tanpa jawaban, sangat menambah kecemasan Duming. Skor akhirnya adalah kemenangan telak yang brutal, 11-0. Kabar tentang prestasi supermanusia Isla menyebar dengan cepat, tapi Duming tidak tinggal untuk bergosip. Dia lari setelah sekolah, mencoba menjauhkan diri sejauh mungkin dari sepupu barunya. Tapi tatapan paranoid ke belakang mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Dia sedang diikuti. Sebuah tangan tiba-tiba menghentikannya dan rencana pelariannya terhenti mendadak. Yakin dia akan diuapkan, Duming benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia menggunakan satu-satunya pertahanan yang dia tahu, memohon-mohon untuk hidupnya dengan serangkaian permintaan maaf panik. Tapi saat dia mendongak dari tunduknya, dia menyadari dia tidak menghadapi seorang algojo. Itu hanya Isla yang menyapanya dengan lambaian ramah yang tidak sedikit pun menenangkan sarafnya. Malam harinya, pin kupu-kupu Isla mulai berdenyut dengan cahaya cemerlang dari dunia lain. Ekspresinya berubah serius saat dia memanggil bola energi murni, bersiap untuk percakapan yang akan datang. Isla memanggil bola cahaya cemerlang, bersiap untuk menjatuhkan beberapa bom kebenaran besar. Dari cahaya itu muncul sosok kecil melingkar yang memancarkan energi pelangi.
Sosok itu muncul, memperlihatkan makhluk bersayap ceria yang siap tampil. Duming hanya bisa menatap, otaknya korslet melihat peri sungguhan. Ayla secara resmi memperkenalkan rekannya, makhluk bersayap kecil bernama Bihilfa. Peri itu berpose bangga saat Ayla menjelaskan bahwa mereka makhluk dari dunia lain. Dia membeberkan semuanya kepadanya. Hidup normalnya sudah berakhir, dan aturan lama tidak berlaku lagi. Bobot kata-katanya sangat memukulnya. Dia tidak lagi aman di dunianya sendiri. Dia memastikan kalau pertarungan brutal yang dia saksikan hanyalah hari biasa di dunia peri. Ayla menyampaikan peringatan mengerikan terakhir. Mulai sekarang, nyawanya dalam bahaya. Islam menawarkan diri untuk membimbingnya melewati kenyataan baru yang tak dapat diterima ini, sementara rekan kecilnya membusungkan dada dengan bangga. Peri itu menyahut dengan semburan kilauan, menjanjikan dukungan penuhnya dalam perjalanan gilanya yang baru. Tapi Duming sudah cukup mendengarnya, suaranya memotong tawaran mereka dengan frustrasi yang kentara. Baik Islam maupun rekannya terkejut dengan ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Dia menolak seluruh kenyataan mereka, tangannya mengepal saat dia menolak mendengarkan cerita konyol lainnya. Merasa kewalahan, dia menyalahkannya karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, berharap mereka tidak pernah bertemu. Islam mendengarkan dengan seksama, ekspresinya mengeras saat dia melimpahkan semua kesalahan kepadanya. Dia menceritakan kekacauan 24 jam terakhir, mulai dari pertarungan hingga kemampuan barunya yang aneh. Gagasan bahwa hidup baru yang penuh bahaya ini harus dia terima itu benar-benar menjengkelkan. Akhirnya ambruk, dia berteriak putus asa menuntut untuk tahu kenapa ini terjadi padanya. Islam memotong ledakan paniknya dengan perintah tajam untuk tenang. Teriakannya menyadarkannya dari keterpurukan, membuatnya terbelalak dan tak bisa berkata-kata. Kemarahan Duming mereda, kepalanya tertunduk lesu dalam keheningan kekalahan. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan saat beratnya kenyataan barunya meresap. Bahkan peri kecil itu tampak bingung dengan suasana berat yang tiba-tiba itu. Islam menyampaikan kebenaran pahit, mengatakan dia tidak punya pilihan selain menjalaninya. Dia mendekat padanya, menjelaskan bahaya langsung yang kini dihadapinya. Pejuang api itu akan kembali untuk perinya, dan Duming benar-benar bukan tandingannya. Dia tertegun saat beratnya peringatan itu akhirnya dia pahami. Tapi Duming mencibir, menyuruhnya menyerahkan peri itu karena dia tidak pernah menginginkannya. Isla dan rekannya sama sekali tidak terkesan dengan rencana cemerlangnya. Secercah harapan kembali saat dia bertanya apakah ada jalan keluar lain dari kekacauan ini. Dia dengan putus asa menuntut untuk tahu apakah mereka bisa mengeluarkan peri itu dari dirinya. Peri kecil itu dengan ceria mengonfirmasi bahwa, ya, ada caranya. Ayla dengan dingin setuju, mengakui bahwa mungkin untuk memisahkannya dari kekuatan barunya. Duming mencondongkan tubuh, matanya lebar karena antisipasi, menanyakan solusinya. Rekannya menjatuhkan kabar mengejutkan itu dengan senyum menyeramkan. Satu-satunya jalan keluar adalah kematiannya. Kenyataan pahit itu dijelaskan. Setelah inangnya tiada, inti peri adalah satu-satunya yang tersisa. Dia merosot kalah, akhirnya memahami arti sebenarnya dari peringatannya sebelumnya. Islam mengonfirmasi kesimpulan suramnya dengan gelengan kepala sederhana. Sebuah penglihatan mengerikan melintas di benaknya, pukulan fatal yang dilancarkan oleh penyerang tak dikenal. Penglihatan itu beralih ke kenangan jauh yang suram tentang dua sosok yang berdiri berkabung. Kenangan menyakitkan ini hancur seperti kaca, mengisyaratkan trauma yang terkubur dalam. Duming kembali ke kenyataan, terengah-engah saat beratnya takdir barunya menimpanya. Islam menjelaskan bahwa membawanya ke markasnya bukanlah pilihan karena keadaan khusus. Sebaliknya, dia menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadinya dan mengajarinya cara bertahan hidup. Duming masih ragu, tapi dia bersikeras bahwa peri di dalam dirinya lebih kuat dari yang bisa dia bayangkan. Rekannya mengungkapkan bahwa dia terikat dengan Ratu Duri legendaris, salah satu dari hanya 2 peri kelas ratu. Makhluk kecil itu dengan yakin meyakinkannya bahwa dengan kekuatan seperti itu, dia akan baik-baik saja. Islam memotong dengan pertanyaan penting, menanyakan apakah dia sudah mencoba berkomunikasi dengan rekan barunya. Duming benar-benar bingung, bertanya bagaimana dia bisa berbicara dengan sesuatu di dalam dirinya. Rekannya menjelaskan itu sesederhana berbicara, tapi Duming masih belum mengerti. Islam menduga perinya hanya kelelahan dan tertidur setelah pertarungan sengit itu. Dia tiba-tiba mengubah topik, memerintahkannya untuk melepas pakaiannya sekarang juga. Duming benar-benar bingung, berteriak tak percaya pada perintahnya yang tiba-tiba. Wajahnya memerah padam saat pikirannya melompat ke semua kesimpulan yang salah. Peri kecil itu berteriak frustrasi saat Duming mulai dengan celananya, benar-benar salah menafsirkan perintah itu. Dia dengan malu-malu meminta maaf, mengakui itu hanya kebiasaan aneh yang dia punya.
Sekarang tanpa baju, dia dengan canggung menutupi dirinya, merasa benar-benar terekspos dan tidak nyaman. Islam menyuruhnya bersiap saat dia bersiap menyalurkan energi kepadanya. Dia panik saat tangannya berderak dengan energi, memohon padanya untuk menunggu. Dengan keringat gugup, dia mengajukan pertanyaan penting. Apa ini sakit? Dia dengan tenang meyakinkannya itu tidak akan lebih dari gigitan serangga kecil. Dengan enggan, dia menutup mata dan bersiap untuk sentakan yang tak terhindarkan. Islam melepaskan semburan kekuatan, mengirimkan gelombang energi besar langsung ke dalam dirinya. Matanya terbelalak kaget. Ini jelas bukan gigitan serangga. Dia mengertakkan gigi kesakitan saat energi ungu yang dahsyat meletus sebagai respons. Berteriak, dia terlempar ke belakang oleh kekuatan mentah dan liar yang mengalir dalam dirinya. Energi itu memadat menjadi dinding besar kristal ungu tajam seperti silet. Dia benar-benar dilalap oleh pusaran kacau, teriakannya bergema dari pusatnya. Dia menatap ngeri saat kristal ungu bergerigi meletus dari kulitnya sendiri. Tangannya benar-benar dilalap menjadi senjata yang tak bisa dia kendalikan. Kristalisasi menyakitkan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mengancam untuk menghancurkannya. Kesadarannya tercerabut dari tubuhnya, menjebaknya dalam kehampaan psikis yang aneh. Dia terjatuh tak berdaya melewati hamparan kegelapan dan energi yang hancur tak berujung. Kekosongan itu berubah jadi alam mimpi kosmik yang dipenuhi nebula berputar-putar dengan kekuatan murni. Terbalik dan tak terkendali, pikirannya berjuang untuk memproses perjalanan mustahil ini. Celah cahaya putih murni yang menyilaukan merobek kegelapan, memanggilnya maju. Dia tertarik tak tertahankan ke arah cahaya, wajahnya menunjukkan kebingungan total. Dan di sisi lain, dia berhadapan langsung dengan roh perinya yang tenang dan penuh teka-teki. Dia masih terhuyung-huyung karena sentakan psikis, ekspresinya benar-benar kosong. Kekosongan itu berubah jadi ladang mawar ungu halus yang tak berujung. Berbalik, dia mencoba memahami alam mimpi yang mustahil ini. Kehadiran tiba-tiba membuatnya menoleh ke belakang, instingnya siaga tinggi. Di depannya, mawar energi murni raksasa mekar dari kekacauan. Bunga itu mulai berdenyut dengan cahaya menyilaukan dari dunia lain. Dari kelopaknya muncul sosok agung yang selama ini dia cari, Ratu Duri. Tiba-tiba, dia terperangkap dalam bola energi, sepenuhnya di bawah belas kasihan ratu. Bola itu menariknya maju, kepanikannya bertambah saat dia ditarik lebih dekat. Sang ratu menyambutnya dengan tatapan berwibawa, tangannya terulur untuk mengklaim pasangan barunya. Tangan mereka bertemu, menjembatani dunia manusia dan alam peri. Kilatan cahaya ungu yang menyilaukan menyegel perjanjian antara anak laki-laki itu dan pasangannya yang sangat kuat. Pikirannya dibanjiri visi dunia baru, inti kosmik energi murni yang liar. Mata Duming terbuka lebar, membawanya kembali ke realitas yang baru saja menjadi jauh lebih rumit. Dia berteriak ketakutan, efek samping psikis dari hubungan itu membanjiri inderanya. Kembali ke kamarnya, sulur-sulur energi bayangan meletus dari tubuhnya, mengikatnya pada bola mengambang misterius. Islam melihat dengan mata terbelalak, menyadari Ratu Duri akan membuat penampilan megahnya. Bahkan pasangannya yang kecil pun bingung, sama sekali tidak siap untuk kekuatan mentah sebesar ini. Duming hanya bisa menatap kagum, akhirnya memahami sifat asli makhluk di dalam dirinya. Bola itu mulai retak dan hancur, tidak mampu menahan kekuatan besar yang akan dilepaskan. Dari inti yang hancur muncul Ratu Duri, memancarkan aura perintah murni. Mata ungunya yang menusuk terbuka, menatap dunia baru di sekelilingnya untuk pertama kali. Isla dan pasangannya hanya bisa menatap, benar-benar terpana oleh kehadiran peri legendaris itu. Peri kecil itu langsung membungkuk, menyapa makhluk legendaris itu dengan rasa hormat yang pantas diterimanya. Sang ratu memberi isyarat agar mereka bangkit, suaranya tenang tapi penuh otoritas yang tak terbantahkan. Tatapannya beralih ke pasangan Eila, ekspresinya berubah dari agung menjadi sangat ingin tahu. Dia menanyai asal-usul peri kecil itu, mencatat kurangnya data tentang keberadaannya. BHYLPHY menjelaskan dia model baru, dibuat saat perang besar akan berakhir. Ekspresi ratu melembut dengan sedikit kesedihan, menyebut peri kecil itu beruntung karena melewatkan konflik. Dengan berat hati, dia mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan berapa lama dia tertidur. Bihilpi dengan gugup menghitung tahun, angkanya melonjak hingga ribuan. Dia akhirnya sampai pada jawaban yang mengejutkan. Sang ratu telah tidak aktif selama 6.500 tahun. Ekspresi ratu berat, beban ribuan tahun membebani dirinya. Saat dia meratapi waktu yang hilang, Duming hanya bisa gagap, benar-benar bingung. Tatapan intensnya akhirnya beralih ke anak laki-laki yang membangunkannya dari tidur panjangnya. Duming menunjuk dirinya sendiri, berjuang mencari kata-kata untuk menyapa bangsawan sungguhan. Dia memperkenalkan diri secara resmi kepada inang barunya, namanya bergema dengan kekuatan kuno, Vitas Saibes.
Vitas menundukkan kepalanya, menawarkan permintaan maaf tulus karena telah memilihnya di saat krisis. Kesopanannya yang tak terduga membuatnya gugup, mencoba mengabaikan kejadian yang mengubah hidup itu. Dia kemudian mendesaknya untuk melihat, menarik perhatiannya pada energi sayapnya yang berkilauan. Sang ratu menguji peri yang lebih muda, ingin tahu apa yang generasi baru tahu tentang legendanya. Bihilpie dengan gugup menjelaskan hal-hal dasarnya. Vitas menguasai ruang dan bisa berubah jadi senjata. Vitas tampak tidak terkesan, bertanya apakah hanya itu yang diajarkan di buku sejarah sekarang ini. Islam mengonfirmasi bahwa itulah batas informasi yang tersedia untuk umum di organisasinya. Ratu kuno itu memproses ini, ekspresinya tidak terbaca saat dia merenungkan era baru. Dia kemudian menoleh ke Duming dengan peringatan serius. Jaga statusnya sebagai inangnya agar tetap jadi rahasia besar. Vitas menyampaikan berita mengejutkan lainnya dengan ekspresi datar. Dia akan mati. Otak Duming Korslet benar-benar terkejut dengan ramalannya yang suram. Dia menjelaskan kompatibilitas mereka sangat rendah, membuat kerahasiaan jadi satu-satunya jalan keluar untuk saat ini. Vitas mengingatkan mereka bahwa sebagai ratu generasi pertama, nilainya tak terukur, punya inang atau tidak. Bihilve melihat dengan gugup saat ratu menjelaskan realitas suram dunia mereka. Dia menjelaskan bahwa peri generasi kedua pada dasarnya adalah salinan, hasil rekayasa balik dari yang asli. Tubuh generasi pertama adalah hadiah utama, menyimpan semua rahasia kekuatan mereka. Islam menegaskan intinya, bertanya apakah dia akhirnya mengerti betapa besar masalah yang sedang dihadapinya. Duming hanya bisa mengangguk, beratnya realitas barunya akhirnya mulai merasuk. Mengalihkan perhatiannya kembali ke bangsawan, Islam secara resmi mengajukan pertanyaan kepada Ratu. Dia perlu tahu angka paling penting, tingkat adaptasi mereka saat ini. Vitas menyampaikan kabar suram itu dengan tatapan tenang, angka 16% yang sangat rendah. Isla dan pasangannya benar-benar terpana. Angka itu praktis adalah hukuman mati. Duming, bagaimanapun, hanya bingung, tidak tahu apa arti istilah baru ini. Vitas menolaknya sebagai tidak berguna, mengonfirmasi tingkat kekuatannya saat ini benar-benar lelucon. Dengan penilaian kerajaannya yang disampaikan, dia mengumumkan kepergiannya dan mulai menghilang. Ratu Duri menghilang ke dalam pusaran energi kosmik yang berputar-putar. Esensinya menyusut jadi bola kecil, melesat langsung kembali ke arah Duming. Itu menghantam dadanya, menyegel dirinya sendiri dan meninggalkannya sendirian dengan pikirannya. Islam masih terhuyung-huyung karena angkanya, mencoba memahami kemungkinan yang mustahil. Duming, sama sekali tidak tahu, akhirnya bertanya apa arti 16% itu. Hilfiger ikut campur, siap memberikan penjelasan yang sangat dibutuhkan tentang tingkat adaptasi mereka. Dia menjelaskan bahwa bahkan orang acak di jalanan bisa mencapai 10% dengan peri yang lebih rendah. Islam menjelaskan intinya. 15% adalah batas minimal untuk bertahan hidup, dan dia nyaris tidak bisa bertahan. Islam mengakui bahwa meski 16% itu sangat rendah, situasinya belum sepenuhnya tanpa harapan. Dia memberikan secercah harapan, mengungkap bahwa kekuatannya sendiri melonjak dari 30 menjadi 80%. Memutuskan Duming sudah cukup untuk malam ini, dia mengembalikan pakaiannya. Sambil meregangkan badan, dia menyatakan jadwal latihan nerakanya akan dimulai akhir pekan ini. Saat Duming berpakaian, Ayla kembali mengejutkannya, bertanya apakah dia punya kamar kosong. Otak Duming konslet lagi saat menyadari pengawal barunya ingin menjadi teman sekamarnya. Dia menjelaskan logika yang dingin dan tak terbantahkan. Seorang pengawal tidak berguna jika dia tidak ada untuk menjaganya. Kalah telak oleh logikanya yang sempurna, Duming hanya bisa tersipu dan menyetujui pengaturan hidup baru itu. Dan begitu saja, rumah Duming kedatangan penghuni baru yang sangat berbahaya untuk malam itu. Pagi berikutnya tiba, membawa serta fajar kehidupan barunya yang benar-benar gila. Latihan Ayla dimulai dengan lari pagi yang brutal, dan Duming sudah jauh tertinggal. Dia ambruk kelelahan, kehabisan napas dan memohon istirahat. Kelelahan, dia mengeluh bahwa 4 jam latihan dengan hanya 3 jam tidur adalah siksaan murni. Islam menoleh ke belakang, sama sekali tidak terpengaruh oleh keluhannya dan siap untuk fase berikutnya. Dia mengumumkan berakhirnya pemanasan Duming, mengungkap bahwa mereka baru saja memulai. Perhentian mereka berikutnya adalah gudang terbengkalai besar, tempat sempurna untuk latihan pribadi. Di dalam, Islam mulai serius, menanyakan pada Ratu tentang faktor penyembuhan baru Duming. Vitus mengungkap bahwa pada levelnya saat ini, menumbuhkan kembali anggota tubuh akan memakan waktu 6 jam penuh. Tapi kalau tulang yang patah sederhana, itu akan pulih sendiri hanya dalam 10 menit. Islam jelas terkesan, menyadari kekuatan generasi pertama berada di level yang sama sekali berbeda.
Isla bersiap, ekspresinya serius saat dia bersiap untuk pelajaran yang sebenarnya. Dia menyatakan sudah waktunya untuk latihan praktis, dan Duming tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya bisa menatap bingung, setetes keringat mengkhianati kecemasannya yang makin meningkat. Dengan teriakan, Isla melepaskan kekuatannya, memanggil beban bersenjatanya dalam badai petir biru. Dalam sekejap, pakaian olahraganya diganti dengan setelan tempur berteknologi tinggi yang memancarkan energi. Mulut Duming ternganga, benar-benar terpukau oleh transformasi gadis ajaib di kehidupan nyata. Baik Behilve maupun Ratu Duri yang agung muncul, siap mengamati pelajaran itu. Isla menoleh ke Duming, memberitahunya gilirannya untuk memanggil kekuatannya sendiri. Dia benar-benar bingung, bersikeras dia tidak bersenjata dan tidak tahu maksud Isla. Hilva menjelaskan dia perlu fokus pada hatinya dan mengingat perasaan transformasi pertamanya. Rekan Ayla mengingatkannya bahwa dia memegang kendali selama pertarungan pertama, bahkan berhasil mempersenjatai lengannya. Peri kecil itu menyuruhnya untuk merasakan senjata mana yang paling cocok untuknya dan membuat pilihannya. Sang ratu dengan santai menambahkan bahwa persenjataannya tidak terbatas, jadi dia tidak bisa membuat pilihan yang salah. Dengan rasa tekad baru, Duming setuju untuk mencobanya. Dia menutup matanya, fokus ke dalam untuk memanfaatkan kekuatan barunya. Pikirannya memasuki gudang senjata yang luas, kekosongan yang dipenuhi dengan pilihan senjata mematikan tanpa batas. Matanya terbuka lebar, kilatan ungu di rambutnya menunjukkan bahwa keputusannya telah dibuat. Dalam gelombang petir ungu, pedang besar dan perisai kokoh muncul di tangannya. Dia hanya bisa menatap kagum, merasakan kekuatan luar biasa dari perlengkapan barunya. Isla mengangguk setuju, memuji pilihannya yang seimbang antara serangan dan pertahanan. Dia mengakui pilihan senjata epiknya sepenuhnya didasarkan pada video game favoritnya. Isla mengungkap kekuatannya setara dengan prajurit berapi yang nyaris tidak bisa dia kalahkan. Untuk mempersiapkannya menghadapi pertandingan ulang, dia akan meniru serangan musuh yang sama. Dia dengan santai menghancurkan tiang logam dengan sentakan pergelangan tangannya hanya untuk membuktikan maksudnya. Mengambil pipa yang patah, dia membuat tombak darurat untuk pelajaran itu. Matanya menyala dengan kekuatan saat dia mengumumkan pelatihan sesungguhnya akan segera dimulai. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melesat maju dengan serangan tusukan yang menghancurkan. Duming nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi, insting bermain gamenya muncul tepat waktu. Serangan sederhananya menghantam perisainya dengan kekuatan seperti kereta barang. Dia terpental, perlengkapan barunya dan kepercayaannya benar-benar hancur oleh gerakan pertamanya. Dia menabrak dinding beton, benturan itu mengguncangnya sampai ke inti. Kekuatan pukulan itu membuatnya ketakutan dan hampir menangis. Sebelum dia bisa pulih, serangan lain mendarat, mengingatkannya bahwa ini bukan permainan. Ayla memarahinya karena tekniknya yang buruk, menyuruhnya menggunakan perisai yang dia panggil. Dia menyuruhnya untuk memperhatikan karena hidupnya bergantung pada kemampuan membaca gerakan lawan. Tapi pelajarannya tidak masuk ke Duming saat dia ambruk kewalahan oleh rasa sakit. Tanpa belas kasihan, dia berteriak padanya untuk kembali berdiri dan bertarung. Dia hanya bisa berteriak kesakitan, lengannya benar-benar tidak berguna setelah menahan pukulan terakhir. Tapi di bawah permukaan, tulang-tulangnya yang patah mulai kembali ke tempatnya. Dengan bunyi retakan yang mengerikan, lengannya pulih sendiri, membuatnya tertegun oleh kekuatannya sendiri. Dia menatap kaget saat tangannya pulih sepenuhnya dari pukulan brutal itu. Ayla, tanpa terkesan, hanya menyuruhnya untuk bangun dan menyerangnya lagi. Secercah tekad menyala di matanya saat dia meraih senjatanya untuk putaran berikutnya. Dia menyambut upaya barunya dengan serangan cepat kilat lain yang luar biasa. Serangannya membuatnya terhuyung, pertahanannya benar-benar gagal melawan kekuatannya. Saat dia gemetar, bayangan berduri aneh muncul mengisyaratkan kekuatan yang lebih dalam, tapi itu tidak cukup untuk menghentikannya jatuh ke tanah sekali lagi. Sang ratu menyaksikan penampilannya yang menyedihkan dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Pelajaran brutal ini berlanjut selama berjam-jam, membentang sampai senja. Pada akhirnya, Duming adalah sosok yang memar, kelelahan, dan nyaris tidak bisa bernapas. Dia tergeletak berantakan di lantai, realitas pahit kelemahannya menghantamnya. Isla akhirnya mengakhiri latihan, menawarkan tangan kepada Duming yang benar-benar kalah. Hilve masuk dengan kotak P3K, siap menambal rekrutan baru mereka yang babak belur. Peri kecil itu mulai bekerja, merawat banyak luka dan goresan yang menutupi lengannya. Masih terguncang, Duming bertanya apakah pemukulan brutal ini ada gunanya. Isla berhenti, keheningannya menjadi jawaban yang berat atas pertanyaan putus asanya. Dia akhirnya menyerah, kewalahan oleh ketidakberdayanya sendiri dan kesia-siaan pertarungan itu. Tapi bukannya simpati, dia mencengkeram lengannya yang terluka dengan cengkeraman yang sangat kuat.
Dia berteriak saat rasa sakit tajam menembus lengannya yang sudah babak belur. Guncangan tiba-tiba bikin dia kaget dan gak bisa ngomong, bingung banget sama yang cewek itu lakuin. Ayla bersumpah dengan serius, matanya menyala-nyala sambil berjanji bakal bikin dia tetap hidup. Pernyataan tegasnya bikin dia gak bisa ngomong, ada secercah harapan di matanya yang berkaca-kaca. Malamnya, temannya bilang kalau situasi mereka lebih rumit dari yang mereka kira. Ayla ngecek data, dia ngaku kalau dia meremehkan betapa rendahnya level kekuatan cowok itu. Dia memperkirakan musuh mereka yang berapi-api bakal balik lagi, dan kali ini nggak sendirian. Daftar ancaman baru muncul, masing-masing jadi tantangan mematikan buat pemula mereka itu. Temannya ngajuin pertanyaan penting, bisa nggak si Dooming bertahan 2 menit aja ngelawan mereka? Penilaian dingin Isla nunjukin kalaupun udah latihan berminggu-minggu, waktu bertahannya itu singkat banget. Nggak sengaja dengar perkiraan surah mereka, Dooming tahu dia cuma bakal bertahan 30 detik doang. Beban berat kelemahannya bikin dia ngerasa kalah, sendirian di kegelapan. Ratu bilang level kekuatannya yang menyedihkan itu bahkan nggak bisa buka kemampuan aktifnya. Dia ngejelasin kenyataan pahitnya. 30 detik doang yang dia punya buat ngelawan musuh berapi-api mereka. Dooming mati-matian nanya gimana dia bisa menang pertama kali, berharap bisa ngulangin lagi. Vitus langsung ngehentiin dia, ngejelasin kalau kemenangan pertamanya itu cuma lonjakan kekuatan sekali doang. Terus dia ngasih kejutan lagi. Dia pakai jiwa inang sebelumnya buat menang. Pas disebut inang sebelumnya, otaknya langsung penuh pertanyaan. Di tangannya, bola energi ungu bercahaya mulai pudar. Wajahnya jadi sedih pas dia meluk sisa-sisa terakhir dari mantan rekannya. Dia ngingetin kalau pakai kekuatan terakhir ini lagi, itu bakal hilang selamanya. Dia cuma bisa diam, beban pengorbanan orang lain sekarang ada di pundaknya. Dooming jatuh dalam keputusasaan, mikirin gunanya latihan yang kayaknya sia-sia banget ini. Dia yakin sekeras apapun dia nyoba, semuanya bakal sia-sia pada akhirnya. Benar-benar bingung, dia bertanya-tanya harus ngapain ngelawan peluang yang mustahil kayak gitu. Tapi suara tenang dan berwibawa memotong pikirannya dengan tawaran tak terduga. Ratu ngungkapin jalan rahasia, cara buat ningkatin tingkat kelangsungan hidupnya jadi 40% yang lumayan. Matanya langsung melek, secercah harapan nyala di tengah keputusasaan dia. Adegan kembali ke kenyataan brutal latihannya, ingatan sakitnya masih jelas. Dia kembali di tanah, teriak-teriak pas serangan Isla yang tanpa henti terus berlanjut. Walaupun puing-puing hancur dan dia sendiri capek banget, dia ngertakin gigi dan nolak buat nyerah. Isla ngelihat muridnya yang babak belur, maksa dia sampai batas akhir ketahanannya. Ekspresi Isla mengeras, sesi latihannya yang intens nggak nunjukin tanda-tanda bakal berhenti. Tapi Dooming bangkit lagi, senyum menantang di wajahnya sambil nantang cewek itu buat menyerang. Dengan teriak marah, dia nyerang sambil ngacungin pedangnya dengan tekad baru. Isla ngindar dengan gampang, bikin dia jatuh ke tanah pas dua peri ngelihat dari atas. Hilpa bingung banget, nanya ke Ratu apa yang bikin dia tiba-tiba berubah kayak gini. Vitus dengan tenang bilang dia ngasih dia tujuan baru, peluang 40% buat bertahan hidup. Mata peri kecil itu melotot penuh harapan, nanya apa hal kayak gitu beneran mungkin. Ratu cuma nyuruh dia buat ngelihat aja, tatapan tajamnya fokus ke pertarungan di bawah. Hilpa seneng banget, percaya ini keajaiban yang selama ini mereka tunggu. Tapi Vitus ngejelasin kalau jalan rahasia ini butuh waktu dan persiapan yang belum dia punya. Sambil ngambil napas, Dooming bilang kalau tingkat latihan segini masih jauh dari cukup. Suara Ratu menggema dengan perintah baru yang mengerikan buat fase latihan selanjutnya. Vedas nyuruh Isla buat berhenti nahan diri dan mulai nyerang tanpa ampun sampai anggota tubuhnya lepas. Isla dan rekannya kaget banget sama permintaan Ratu yang brutal nggak masuk akal itu. Dalam kilas balik, Dooming mati-matian nanya apa beneran ada cara buat jadi lebih kuat. Vedas ngungkapin rencana rahasianya butuh bantuan sahabatnya yang sama sekali nggak tahu apa-apa. Balik ke masa sekarang, ekspresi Dooming mengeras dengan tekad baru yang suram. Dia ngertakin giginya nahan sakit, nyalurin keputusasaannya jadi tekad yang kuat. Dengan energi ungu berkerlip di sekitar lengannya, dia teriak ke Isla buat ngeluarin semua kekuatannya. Isla dengan tenang setuju, siap ngeluarin semua kekuatannya ke muridnya. Mata Isla menyipit pas dia siap buat ngasih tingkat rasa sakit yang jauh lebih parah. Tombak buatannya hancur pas dia manggil senjata yang jauh lebih mematikan dari energi murni. Dengan satu kata, dia ngeluarin serangan angin dahsyat, kekuatannya berputar di sekitarnya. Domingwei cuma bisa ngelihat ketakutan pas pusaran energi gede muncul di depannya. Dia langsung kesedot ke dalam angin puyuh, teriakannya hilang di tengah badai kencang. Kekuatan serangannya yang dahsyat bikin bolong atap gudang. HLPHY panik banget, yakin latihan Ayla barusan jadi fatal.
Tapi Ayla dengan tenang bilang kalau tampilan kekuatan yang luar biasa ini cuma 10% dari kekuatan aslinya. Dooming hancur lebur oleh pusaran, tubuhnya babak belur kena kekuatan yang gak ada habisnya. Dia ngingetin kalau penderitaan yang sesungguhnya belum datang dan kemampuan penyembuhannya gak bakal nyelamatin dia dari rasa sakitnya. Ratu ngasih pertanyaan mengerikan, nanya apa dia beneran sanggup bayar harga kekuatan itu. Duming dibanting lagi ke tanah, kekuatan serangannya bikin dia terkapar di tumpukan puing. Tapi di tengah rasa sakit dan capeknya, dia ngasih jawaban yang menantang. Dia sanggup. Bidus ngejelasin ini cuma permulaan aja. Dia harus terbiasa menderita sebelum rencana sebenarnya bisa dimulai. Keesokan harinya di sekolah, latihan brutal itu rasanya kayak kenangan menyakitkan yang jauh. Sahabatnya manggil, sama sekali nggak tahu neraka apa yang baru aja Duming lewatin. Temannya dengan ceria nanya kenapa dia nggak ada di sesi nge-game mereka selama akhir pekan. Dia iseng ngegoda Duming soal ngabaikan statistik di game, jadi agak terlalu dekat. Islam masuk dengan alasan yang pas, bilang dia lagi ngajarin sepupunya selama akhir pekan. Temannya bingung banget sama Duming yang tiba-tiba jadi rajin belajar ini. Selama berminggu-minggu, Duming selalu mulai hari dengan latihan brutal Islam, bikin dia terkapar di lantai. Malamnya juga sama aja, pukulan tanpa henti terus berlanjut jauh setelah bel sekolah berbunyi. Setelah 4 minggu siksaan yang melelahkan ini, fase fisik latihannya akhirnya selesai. Ratu bilang dia udah siap tapi ngingetin kalau langkah selanjutnya ini cuma sekali kesempatan, gak ada pengulangan. Ngelawan rasa takutnya, Dooming setuju buat mulai instalasi memori berisiko tinggi itu. Vitus menjelaskan dia akan diputus, membuatnya menghadapi ujian mental itu sendirian. Prosesnya dimulai, mengalirkan banyak data dan pengalaman tempur langsung ke otaknya. Otaknya penuh informasi, energi psikis itu menulis ulang nalurinya. Dia menjerit kesakitan saat ingatan asing itu dengan kejam tertanam dalam benaknya. Sebuah perisai energi besar muncul di sekelilingnya, perwujudan fisik dari penderitaan batinnya. Dia gemetar tak terkendali, tangannya berderak karena energi mentah dari unduhan psikis itu. Pengalaman tempur puluhan tahun dan luka medan perang dijejalkan ke otaknya hanya dalam hitungan menit. Beban mental yang luar biasa menyebabkan reaksi fisik yang brutal, membuatnya hancur berantakan. Sebuah nama bergema di antara ingatan-ingatan kacau itu, seperti hantu dari perang yang terlupakan. Dia menghidupkan kembali saat-saat terakhir inang ratu sebelumnya, sebuah perpisahan tragis di medan perang. Vitus mendekap rekannya yang sekarat. Ingatan akan kehilangan ini membekas di hatinya. Dia menyaksikan kehancuran dunianya, pemandangan perang di bawah pengawasan musuh yang tak dikenal. Melalui matanya, dia merasakan amarah membara seorang prajurit yang didorong hingga batas-batasnya. Ingatan-ingatan itu menunjukkan bukan hanya pertempuran tapi juga pengkhianatan saat Dewan meninggalkannya. Dia berhadapan langsung dengan tentara lapis baja menakutkan yang pernah dia lawan. Dia merasakan inang masa lalu yang dihukum karena kekuatan penghancurnya. Dumi menyaksikan dia melepaskan kekuatan yang sama dalam pertempuran terakhir yang putus asa. Melalui matanya, dia merasakan amarah membara seorang prajurit yang dikhianati oleh bangsanya sendiri. Ingatan-ingatan itu menunjukkan sekutunya tumbang satu persatu dalam konflik brutal itu. Dia melihat sosok-sosok musuh yang diam dan menakutkan yang dia lawan sampai akhir. Seorang mantan teman menyebutnya gila, mempertanyakan alasan dia bertarung. Dia melihatnya melepaskan kekuatan penuh Vedas dalam ledakan dahsyat terakhir. Rohnya naik, sebuah simbol perlawanan terhadap kekuatan gelap di bawah. Ingatan itu menunjukkan dia menyalurkan setiap tetes energi untuk satu serangan terakhir. Dia merasakan jeritan putus asa terakhirnya saat dia mengorbankan segalanya dalam pertarungan. Dia menyaksikan tarian kehancuran terakhirnya yang putus asa melawan kekuatan yang luar biasa. Ingatan itu berfokus pada tatapan mekanis dingin dari musuh yang dia hadapi sendirian. Melalui matanya, dia merasakan tatapan menantang seorang prajurit yang menghadapi pertempuran terakhirnya. Dia melihatnya dengan anggun menghindari badai proyektil emas, seorang penari sendirian di medan kematian. Tapi bahkan legenda bisa tumbang saat satu pukulan dahsyat menjatuhkannya. Kekacauan memudar menjadi ingatan yang tenang, sentuhan lembut dan janji untuk tidak khawatir. Dia mendengar suara cinta yang hilang mendorongnya untuk mengikuti jalannya sendiri. Ingatan itu adalah gambaran sekilas senyum ramah, sebuah mercusuar dalam kegelapan perang. Tapi penglihatan itu berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan, sebuah tangan meraih seseorang yang sudah tiada. Unduhan itu berakhir dengan saat-saat terakhirnya, seorang ratu yang kalah berlutut di reruntuhan dunianya. Dia dilemparkan ke dalam ingatan pertempuran dahsyat, seorang prajurit sendirian melawan badai kekacauan. Duming berhadapan langsung dengan monster berapi-api yang dia lawan.
Dia merasakan tekadnya yang suram, tubuhnya sudah mengkristal dengan kekuatan yang tak terkendali. Ingatan-ingatan itu menunjukkan langit yang dipenuhi musuh iblis bersayap. Dia hanya setitik cahaya kecil melawan gelombang energi penghancur yang luar biasa. Dia menyaksikan dia bentrok dengan monster raksasa, perjuangan putus asa melawan rintangan yang mustahil. Ingatan itu menunjukkan dia di ambang kehancuran, menatap kekalahan. Tapi bahkan saat itu, dia mendaratkan pukulan telak, menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Dia merasakan kengerian mentah dari saat-saat terakhirnya, permohonan putus asa untuk bertahan hidup menggema di benaknya. Unduhan itu berakhir dengan ingatan akan ledakan dahsyat terakhir yang menyegel nasib tragisnya. Dia menyaksikan serangan terakhir yang membutakan yang menghancurkan dunianya. Sebuah janji dibuat kepada mantan guru, sebuah sumpah untuk melindungi seseorang yang sudah lama tiada. Dia melihat pertempuran terakhirnya, seorang prajurit sendirian melawan kekuatan monster yang tak terhentikan. Matanya menyala dengan tekad tragis, seorang pahlawan menghadapi perang yang tak dapat dimenangkan. Ingatan itu memudar, meninggalkan warisan prajurit itu tercermin dalam jiwa Duming sendiri. Curahan ingatan itu akhirnya mereda, meninggalkannya mengambang di lautan psikis yang tenang. Mata Duming terbuka lebar, beban 1000 pertempuran terukir di wajahnya. Ratu Duri menyapanya, suaranya menariknya kembali ke realitas baru yang keras. Dia tersentak bangun, rasa sakit hantu dari prajurit yang mati masih menggema di tubuhnya. Kamarnya berantakan, bukti fisik dari badai mental yang baru saja dia alami. Fides memecah kabut, mengumumkan bahwa dia punya laporan pasca operasi untuknya. Dia mengungkapkan dia pingsan kurang dari 2 menit setelah unduhan psikis dimulai. Sang Ratu menjelaskan bahwa meski gagal, bagian tak diketahui dari dirinya menyerap setiap ingatan. Duming masih terlihat kaget, bertanya apakah itu berarti rencana gila itu benar-benar berhasil. Vetus dengan tenang mengonfirmasi instalasi memori itu berhasil, sangat mengejutkannya. Tapi keheningannya menunjukkan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemenangan tak terduga ini. Merasa lega, Duming kembali ke tempat tidurnya berharap siksaan harian itu akhirnya berakhir. Rasa akhir menggantung di udara, tapi langit badai mengisyaratkan awal yang baru. Adegan beralih ke gudang yang familiar, suara langkah kaki memecah keheningan. Duming berlari melalui gang, matanya kini menyala dengan fokus prajurit veteran. Ayla mengakhiri hari itu, mengakhiri sesi latihan brutal lainnya di atap. Duming menghela napas lega, akhirnya bisa bernapas sebentar. Pelatihnya menyeringai, bertanya bagaimana perasaannya setelah berminggu-minggu dihukum terus-menerus. Dia mengakui dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, tubuhnya akhirnya beradaptasi dengan siksaan itu. Tapi sesi pribadi mereka diinterupsi oleh sosok bersayap dengan kabar baik. Makhluk bayangan itu mengumumkan aplikasi bantuan telah disetujui saat bayangannya membayangi mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, sulur-sulur bayangan muncul dari tanah dan mencengkeram Ayla. Matanya menyala tanda bahaya saat dia menyadari siapa mereka sebenarnya. Duming hanya bisa menonton dengan ngeri, kepercayaan diri barunya hancur total. Ayla benar-benar kewalahan, matanya memerah saat bayangan menelannya. Prajurit berapi-api itu menunjukkan sisi lembutnya, menjanjikan putrinya hadiah setelah misinya. Seekor gagak menyeramkan muncul saat dia mengingatkan putrinya yang sakit untuk minum obatnya. Dia menutup telepon, perpisahan lembutnya sangat kontras dengan profesinya yang brutal. Kilas balik menunjukkan dia mencoba menukar semua yang dia miliki demi kebebasannya. Motivasinya menjadi jelas, sebuah janji untuk memberikan putrinya hidup normal. Ingatan itu meredup, mengisyaratkan penyakit yang mengancam masa depan keluarganya. Seorang dokter mengkonfirmasi ketakutan terburuknya, mengungkap penyakit genetik menyerang istri dan putrinya. Kembali ke masa kini, prajurit itu duduk sendirian, tekadnya menguat karena tragedi. Matanya bersinar dengan tujuan baru saat dia bersumpah akan melakukan apapun. Isla sadar organisasinya sendiri ada di balik jebakan itu, dan mereka datang untuk mengambil sesuatu. Isla benar-benar terkejut, matanya menyala merah saat bayangan menguasainya. Domingwe hanya bisa meneriakkan namanya, wajahnya menunjukkan ketakutan murni. Dia menerjang putus asa, mengulurkan tangan sia-sia mencoba menyelamatkannya. Tapi serangan heroiknya berakhir dengan dia tersandung dan jatuh ke aspal. Saat dia mendongak, dia mendengar suaranya memanggil namanya untuk terakhir kali sebelum dia pergi. Dia berteriak marah tak berdaya saat mentornya diseret ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, tombak merah familiar menghantam tanah beberapa inci dari wajahnya. Dia mendongak kaget, kehadiran mematikan baru berderak di udara. Prajurit api itu turun dari langit, senjatanya mengarah langsung ke anak laki-laki yang terjatuh. Mata Dooming melebar ketakutan saat dia sadar mimpi terburuknya baru saja tiba. Prajurit api Johnson berdiri di atasnya, tatapannya setajam tombaknya.
Dooming lumpuh karena takut, pikirannya berteriak bahwa ini adalah akhir. Tapi suara sang ratu memecah kepanikannya, mengingatkannya bahwa dia punya semua yang dia butuhkan untuk bertarung. Kata-katanya sangat mengena. Dia bukan anak lemah yang dulu lagi, dan sudah waktunya untuk percaya itu. Dooming bangkit berdiri, menghadapi musuhnya di atap yang sepi. Johnson mengangkat alis, merasakan energi yang sama sekali berbeda dari anak itu. Dooming tetap diam, insting prajurit barunya menguasai ketakutannya. Prajurit itu mengabaikannya, memutuskan alasan perubahan itu tidak penting. Menemukan keberaniannya, Dooming menuntut untuk tahu apa yang mereka lakukan pada Isla. Johnson menjawab dengan pukulan api, berjanji akan mengirimnya ke Isla sekarang juga. Dooming berteriak saat tinju api melaju langsung ke wajahnya. Sementara itu, Isla diseret paksa melewati dimensi gelap oleh sulur-sulur bayangan. Dia berhenti mendadak, benar-benar bingung dengan pemindahan mendadak dan paksa itu. Rantai bayangan muncul untuk mengikatnya, tapi dia berjuang menantang belenggunya. Mendongak, dia menemukan dirinya terjebak dalam kehampaan aneh yang berputar. Bayangan bersayap mengerikan dengan mata merah menyala menjulang di atasnya, kehadirannya mencekik. Dari bayangan, sosok misterius berkerudung menyaksikan konfrontasi itu terungkap. Mata Isla melebar tak percaya saat dia mengenali orang di balik jebakan itu. Kembali di atap, Du menangkap pukulan api, lengannya terasa sakit karena tekanan besar. Dengan gigi terkatup, dia mendorong balik, menyatakan ini bukan apa-apa yang tidak bisa dia tangani. Johnson melancarkan dorongan tombak yang menghancurkan, tapi perisai Dooming tetap kuat menahan benturan. Prajurit api itu benar-benar tertegun oleh pertahanan mustahil dari pemula itu. Dia menindaklanjuti dengan serangan tanpa henti, memaksa Dooming bertahan. Johnson menambahkan tendangan ganas pada serangannya, bertujuan untuk menghancurkan pertahanan Dooming. Dooming mundur karena kekuatan pukulan itu, tapi posisinya tetap tidak goyah. Serangan luar biasa itu akhirnya membuatnya berlutut terbatu karena tegang. Johnson benar-benar bingung. Tingkat pertumbuhan anak itu jauh melebihi apapun yang dia duga. Dooming berjuang untuk bernapas, latihan berminggu-minggu menjadi satu-satunya yang membuatnya tetap sadar. Mengintip dari balik perisainya, secercah perlawanan menyala di matanya saat dia sadar dia bisa melawan. Energi ungu berderak di sekitar tangannya saat dia memutuskan untuk mengerahkan segalanya demi kemenangan. Dooming mengambil kuda-kuda rendah, pedangnya berderak dengan energi saat dia bersiap untuk ronde kedua. Johnson mendengus, mengakui dia masih terluka dan anak ini telah menjadi gangguan nyata. Tangan-tangannya yang diperban mengencang memegang tombaknya, tanda jelas dia tidak dalam kekuatan penuh. Selesai menunggu, prajurit api itu menerjang ke depan, melancarkan serangan tombak yang menyala. Tapi mata Dooming berbeda sekarang, melacak serangan itu dengan kejelasan seorang veteran. Dia menghadapi serangan api itu secara langsung, perisainya memercikan bunga api. Yang mengejutkannya sendiri, dia berteriak penuh kemenangan saat pertahanannya benar-benar kokoh. Dia bahkan berhasil menangkis serangan itu, membuat Johnson yang terkejut terhuyung mundur. Tapi kemenangannya berumur pendek saat ujung tombak api itu tiba-tiba menembus pertahanannya. Johnson meraung, melancarkan tekanan dan menghancurkan kembali kepercayaan diri Dooming. Mata Dooming melebar saat ujung tombak api itu menembus perisainya. Dalam sekejap kilat, garis pertahanan terakhirnya hancur berkeping-keping. Sisa-sisa perisainya menghantam aspal, tak berguna dan hancur. Dia terlempar ke belakang oleh kekuatan itu, pikirannya diambang kehancuran total. Dikuasai oleh rasa sakit, Dooming hanya bisa berteriak di tanah yang retak. Johnson dengan dingin menyatakan ini semua salah Dooming karena memiliki peri yang dia butuhkan. Motif sebenarnya prajurit itu terungkap. Dia melakukan semua ini demi putrinya yang sekarat. Sebuah kilas balik menunjukkan seorang dokter mengkonfirmasi biaya pengobatan putrinya yang sangat mahal. Dia bersumpah mati-matian untuk mencari uang, menolak kehilangan orang yang dicintainya lagi. Kembali ke masa kini, Vitis meneriakkan peringatan terakhir saat kesadaran Dooming mulai memudar. Johnson mengangkat tombaknya untuk pukulan terakhir, mengucapkan selamat tinggal yang dingin. Dooming hanya bisa mengeluarkan jeritan serak, benar-benar dikuasai rasa sakit dan keputusasaan. Vitus menyatakan kesadarannya telah runtuh, mengucapkan selamat tinggal terakhir pada inangnya. Sementara itu, Ayla menatap tak percaya pada identitas asli penangkapnya. Sosok bayangan yang dikenal sebagai Dark Shadow muncul, berderak dengan energi yang tidak menyenangkan. Pria bertopeng itu dengan santai mengabaikan kemarahannya, mengklaim dia hanya seorang tentara bayaran yang melakukan pekerjaan. Isla dengan marah menuntut untuk tahu apa rencana sebenarnya. Penangkapnya pura-pura tidak tahu, bertanya apa yang dia harapkan darinya. Dia kemudian menyampaikan berita mengejutkan, mengungkapkan dia tahu dia adalah putri Fang Yao.
Dengan putus asa, Ayla mencoba membeli kebebasannya, menawarkan untuk menggandakan bayarannya. Pria bertopeng itu mencemooh tawarannya, mengklaim seorang profesional punya prinsip yang harus dijunjung. Dengan jentikan jari, dia menyatakan Isla akan menjadi tamu di sarang gagaknya sebentar. Isla mendongak marah, matanya menyala menantang saat rantai bayangan mengikatnya lebih erat. Penjebaknya melepaskan kekuatannya, memulai pemadaman sistem di seluruh area. Dia menggertakkan giginya dalam kemarahan, menolak menjadi pion dalam permainan misterius pria itu. Jaringan mata bercahaya aktif dalam kegelapan, mengawasi setiap gerakannya. Kembali di atap, semburan energi ungu liar meletus dari tubuh Duming yang terjatuh. Mata Johnson terbelalak kaget, benar-benar tidak siap dengan perubahan situasi mendadak ini. Bola energi ungu kacau yang besar meledak dari tanah tempat Duming terbaring. Kekuatan ledakan itu membuat prajurit api itu terhuyung mundur tidak percaya. Kristal ungu bergerigi meletus dari lengannya lagi, berderak dengan kilatan petir liar. Lengannya berubah menjadi senjata kristal mengerikan, berdenyut dengan kekuatan mentah. Johnson menatap tidak percaya, menyadari lonjakan kekuatan ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Tapi sang ratu tahu persis apa yang terjadi di dalam inang barunya. Dia mengungkapkan kesadaran baru, yang terbentuk dari ingatan pertempuran, sedang mengambil alih kendali. Vedas memperingatkan bahwa persona yang tidak lengkap ini sangat tidak stabil, mengancam untuk menghancurkan mereka berdua. Di tengah badai psikis, ingatan akan tangan lembut terulur dari masa lalu. Sang ratu dihadapkan pada roh eteris abadi dari inang sebelumnya. Pikirannya melayang ke mantan rekannya, seorang prajurit legendaris bernama Naomi. Tapi Vedas menarik diri dalam penderitaan, menolak membiarkan hantu masa lalu menghabisinya lagi. Roh mantan inangnya membuat janji hikmat untuk tidak pernah menyerah padanya. Keinginan Naomi yang tersisa mendekat, kata-katanya adalah penghibur terakhir yang seperti hantu. Dengan tekad baru, Vedas menerima masa lalu dan membuat keputusan penting. Dia memulai rekonstruksi jiwa yang berbahaya, membebani inti miliknya sendiri untuk menyelamatkan inangnya. Kembali di atap, tubuh Duming diselimuti kekuatan saat rekonstruksi dimulai. Lengannya sepenuhnya mengkristal menjadi cakar mengerikan yang mematikan, transformasinya kini selesai. Johnson merasakan perubahan itu, menyadari seluruh keberadaan anak itu telah berubah. Kepribadian baru yang tidak waras tersenyum melalui wajah Doming, bersemangat untuk pertarungan sungguhan. Johnson membalas senyuman gila itu, berjanji akan mengabulkan keinginan mati lawannya. Prajurit api itu melancarkan serangan tombak yang membara, memulai kembali pertarungan brutal itu. Johnson mengerahkan segalanya, bersumpah untuk mengakhiri pertarungan ini dengan atau tanpa kekuatan pamungkasnya. Kedua prajurit itu bertabrakan dalam bentrokan dahsyat, mengguncang fondasi atap. Pertukaran brutal mereka berakhir dengan semburan merah yang ganas di langit badai. Di tempat lain, penjara bayangan Ayla hancur dalam ledakan kilatan petir biru yang cemerlang. Dia melesat dari reruntuhan, bayangan kemarahan yang benar membebaskan diri dari rantainya. Isla muncul dengan perlengkapan tempur lengkapnya, kekuatannya kini sepenuhnya terlepas. Penjebaknya hanya bisa menatap tak percaya, perangkap sempurnanya hancur dalam hitungan detik. Dengan raungan marah, Isla bersiap melancarkan serangan balik yang mengerikan. Dia memanggil badai salju besar, menjebak tentara bayaran itu dalam pusaran es yang berputar. Tapi pria bertopeng itu memainkan kartu terakhirnya, mengejeknya dengan nasib murid mudanya. Mata Isla menyala dengan kemarahan dingin, pedang energinya siap membuka jalan kembali ke muridnya. Dia melancarkan badai proyektil es, tidak memberi penjebaknya waktu untuk bereaksi. Dengan teriakan putus asa, dia melesat pergi, satu-satunya pikirannya adalah menyelamatkan Duming dari kehancuran pasti. Kembali di atap, akhir brutal pertarungan ditandai dengan tombak yang jatuh dan kilatan petir merah. Mata Johnson terbelalak tidak percaya, prajurit veteran itu benar-benar kalah telak oleh pemula. Dalam pembalikan yang mengejutkan, lengan mengerikan Duming telah menemukan sasarannya, mengakhiri pertarungan dalam satu pukulan dahsyat. Isla akhirnya tiba di lokasi, mendarat tepat waktu untuk menyaksikan akibat mengerikan itu. Dia memanggil namanya, hatinya hancur saat melihat jadi apa muridnya. Persona yang tidak waras itu menusukkan senjata kristalnya, memberikan serangan yang menentukan dan terakhir. Dengan napas terakhirnya, prajurit api itu hanya bisa menyampaikan permintaan maaf yang tenang dan tragis. Kekuatan pukulan itu membuat prajurit api itu terhuyung mundur, nasibnya telah disegel. Saat amarah berserker memudar, Doming S.A.'s Return dihantui oleh kesimpulan pertempuran yang suram. Tubuh Johnson roboh di atap yang basah kuyup oleh hujan, pertarungan akhirnya usai. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat musuh yang dikalahkannya larut menjadi kehampaan. Kenyataan pahit itu menghantamnya. Dia baru saja merenggut nyawa untuk pertama kalinya.
Dikuasai rasa bersalah dan kesedihan, dia mengeluarkan jeritan memilukan di tengah hujan. Islam mengawasi, ekspresinya campuran rasa kasihan dan kekhawatiran serius untuk muridnya. Tangisannya menggema di atap yang sepi saat seekor gagak sendirian mengamati dari atas. Tapi gagak bukan satu-satunya yang mengawasi karena seorang pengamat robot menganggap situasinya menarik. Yang tersisa dari prajurit api itu hanyalah syalnya, sebuah kenang-kenangan sepi yang mengapung di genangan air. Kembali ke apartemennya, Doming menemukan pesan rekaman yang ditinggalkan khusus untuknya. Suara Islam mengungkapkan kelegaannya bahwa Doming sudah bangun dan baik-baik saja setelah cobaan itu. Dia menjelaskan kepergiannya yang mendadak karena dipanggil untuk urusan organisasi yang mendesak. Islam memperingatkan bahwa pengganti akan datang, dan dia harus menyembunyikan statusnya sebagai inang ratu dengan segala cara. Ditinggal sendirian dengan pikirannya, Doming hanya bisa menyiapkan sebungkus mie instan yang menyedihkan. Pesan itu mengungkapkan dia juga mengatur agar Doming libur sekolah untuk pulih. Rekamannya berakhir dengan instruksi sederhana untuk menjaga dirinya. Dia menyiapkan makan malam sepinya, beban hidup barunya mulai terasa. Doming mencoba makan, keheningan ruangan itu menjadi pengingat berat akan kesendiriannya. Dia melahap mie itu dengan intensitas putus asa, mencoba menelan traumanya bersama makanannya. Saat dia mengacaukan makanannya, suara sang ratu tiba-tiba memecah keheningan. Doming menyalahkan mie pedas atas air matanya, mencoba mengabaikan suara di kepalanya. Fetus memberinya pembaruan medis singkat sebelum mengungkapkan dia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting untuk didiskusikan. Terlalu lelah untuk berdebat, dia hanya menyuruhnya untuk melanjutkan. Dia mengungkapkan bahwa melindungi kepribadian berserkernya menyebabkan kelebihan sistem yang besar. Sang ratu menjelaskan bahwa meskipun beberapa data rusak, fungsi intinya tetap utuh. Tapi kelebihan beban itu memiliki efek samping yang mengejutkan, meningkatkan kompatibilitas mereka hingga 25% yang solid. Masih mati rasa dari pertarungan baru-baru ini, Doming hanya ingin tahu apa lagi yang ada dalam agenda. Vitis menyampaikan peringatan yang mengerikan. Alter egonya bisa mengambil alih secara permanen jika dia tidak hati-hati. Doming mencoba lari dari kenyataan barunya, kembali ke kenyamanan komputernya. Doming mempertimbangkan peringatan ratu, tekad dingin terlihat di matanya. Dengan sekali klik, dia langsung masuk ke dunia maya Rodinia, satu-satunya pelariannya. Avatar level 98-nya muncul, seorang pejuang tangguh di dunia yang jauh dari dunianya. Sebuah peringatan tiba-tiba menarik perhatiannya, mata dalam gamenya mencerminkan kekuatan aslinya. Seorang teman lama muncul, pemain level 99 bernama Fencing, mempertanyakan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia cepat menyadari suasana hatinya yang murung, bertanya apakah ada masalah. Doming tetap diam, avatarnya mencerminkan trauma dunia nyatanya. Mencoba menghiburnya, dia menawarkan untuk menunjukkan area bug rahasia yang baru dia temukan. Undangan pesta muncul di layarnya, sebuah tangan digital terulur dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, senyum tulus muncul saat dia menerima tawarannya, tapi ketenangan pemulihannya hancur oleh ketukan pintu yang keras dan terus-menerus. Dia mengintip dengan hati-hati, terkejut melihat siapa yang ada di balik pintu. Ternyata teman-teman sekolahnya membawa camilan dan minuman, datang menjenguk teman mereka yang menghilang. Mereka betah di apartemennya yang luas, bertanya apakah dia sudah pulih dari sakitnya. Doming berbohong, bilang dia cuma baru sembuh dari flu biasa. Salah satu gadis bertanya tentang sepupunya, penasaran kemana Islam menghilang. Dia buru-buru mengarang cerita darurat keluarga, berharap mereka percaya alasan lemahnya itu. Sementara itu, sahabatnya sudah naik ke lantai atas menuju PC gaming Doming. Mata Doming membelalak marah saat melihat temannya mengutak-atik komputernya. Dia membentak temannya karena berani menyentuh PC kesayangannya tanpa izin. Temannya langsung mulai menggoda, bertanya apakah dia naksir teman main game barunya itu. Doming jadi salah tingkah, bersikeras itu cuma demi hadiah quest, dan dia bahkan tidak tahu jenis kelaminnya. Gadis itu ikut bicara, yakin itu perempuan dan menuduhnya main mata serius di dalam game. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak saat Doming memohon mereka berhenti, sementara Achibaila melihat tanpa ekspresi. Saat senja tiba, pesta dadakan itu akhirnya mulai mereda. Mereka membuat rencana untuk bertemu besok, mendesaknya agar tidak jadi penyendiri. Dengan lambaian terakhir, teman-temannya pergi, meninggalkannya dalam kesunyian apartemennya. Doming melihat mereka pergi, sedikit sifat lamanya kembali saat dia mengucapkan selamat tinggal. Tapi begitu mereka pergi, dia kembali tertarik pada cahaya akrab setup gamingnya. Dia keluar dari Rodinia, keindahan dunia maya itu, kontras tajam dengan kenyataan barunya yang keras. Teman barunya hanya tersenyum, menyuruhnya tidak khawatir tentang suasana hatinya yang pendiam. Avatar Doming melambaikan selamat tinggal terakhir sebelum keluar dari dunia maya.
Melihatnya pergi, dia tak bisa menahan diri untuk merasa tertarik pada anak laki-laki yang murung itu. Di tempat lain, sebuah alat aneh aktif memproyeksikan sinar cahaya holografik. Seorang wanita misterius menonton tayangan ulang pertarungan di atap, menganggap hasilnya ternyata menarik. Layarnya fokus pada saat tepat bentuk berserker Duming mendaratkan pukulan terakhir. Di bawah tayangan ulang kekerasan itu, dua sosok baru terkunci dalam tarian yang elegan dan intim. Seorang pria berbaju putih dengan anggun memutar pasangannya yang ditutup matanya di lantai. Tarian indah mereka kontras mengerikan dengan pertarungan brutal yang diputar di layar di atas. Saat mereka mengambil pose terakhir, ingatan pertempuran Duming terus membayangi mereka. Pria berbaju putih tersenyum menyeringai, menunjuk target baru mereka kepada pasangan dansanya yang ketakutan. Pasangannya, Shuoin, hanya bisa menatap balik dengan mata terbelalak ketakutan. Di lokasi pertempuran, sosok misterius berlutut mengambil syal prajurit yang jatuh. Sambil memegang kenangan itu, dia bersumpah dengan marah untuk membalas dendam saudaranya yang gugur. Kembali di apartemennya, Duming dikelilingi oleh kehidupan lamanya, dunia yang tidak lagi terasa nyata. Ponselnya terus bergetar, dibanjiri lebih dari 99 pesan belum dibaca dari Eila. Dia berjalan menyusuri gang sepi, teriknya matahari kontras tajam dengan pikiran gelapnya. Dunia seakan menyempit padanya, perasaan diawasi tak bisa dihindari. Tanpa dia sadari, sosok-sosok bayangan sudah melacak setiap gerakannya. Dia merasakan kehadiran peri lain, tapi Vedas menganggap mereka lemah dan tidak penting. Matanya menyipit saat dia menyadari peri-peri yang tidak penting itu sebenarnya adalah musuh baru. Tiga sosok misterius menghalangi jalannya, mengungkapkan bahwa mereka sudah menguntitnya cukup lama. Trio aneh itu berpose dramatis, niat mereka jelas bermusuhan. Tapi ekspresi Duming menunjukkan kejengkelan dingin, bukan ketakutan. Pemimpin itu mengangkat syal yang familiar, menuntut untuk tahu apakah Duming membunuh saudaranya. Duming pura-pura bodoh, bilang dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sandiwara Duming terhenti saat mereka dengan marah menyebut nama rekan mereka yang gugur, Yu Hanshun. Keheningannya adalah satu-satunya jawaban yang mereka butuhkan saat energi ungu berderak di sekitar tinjunya. Pemimpin itu menganggap tidak adanya penyangkalan sebagai pengakuan penuh. Wanita itu ikut menimpali, marah karena dia berani melukai Yun kecil mereka. Yang berotot itu berpose dramatis, hatinya konon hancur mendengar berita itu. Duming mengabaikan sandiwara itu, fokusnya hanya pada energi yang berderak di tangannya. Tiba-tiba, Vedas memperingatkan akan adanya kehadiran kuat yang mendekat dengan cepat ke lokasi mereka. Matanya terangkat, menyadari ancaman baru itu datang langsung dari atas. Trio Avengers itu juga lengah, perhatian mereka teralihkan ke langit. Kepanikan terlihat di wajah pemimpin itu saat dia merasakan kekuatan yang datang. Sesosok jatuh dari awan, disebut-sebut sebagai gagak marah yang terbang. Pendatang baru misterius itu turun dengan kecepatan sangat tinggi, bersiap untuk pendaratan yang kuat. Dia menghantam tanah dengan kekuatan ledakan, menghancurkan trotoar dalam gelombang kejut besar. Puing-puing bertebaran kemana-mana saat debu dari kedatangan yang menghancurkan itu mereda. Duming mempersiapkan diri, kekuatannya sendiri berkobar saat dia bersiap menghadapi yang terburuk. Gelombang kejut itu membuat Avengers Wannabe terlempar, penampilan dramatis mereka benar-benar hancur. Melalui debu, sesosok baru muncul mengepalkan tangan dengan kekuatan yang mengejutkan. Seorang gadis bertopeng dengan gaun pink dan baju zirah berdiri di kawah, kehadirannya memancarkan wibawa. Duming hanya bisa menatap, kebingungannya bertambah saat situasi makin aneh. Gadis misterius itu berpose, mata bercahayanya mengunci targetnya. Dia melepas topengnya, menampakkan wajah yang sangat muda saat dia memanggil namanya. Otaknya korslet, sama sekali tidak bisa memproses kejadian aneh ini. Kemudian di toko makanan penutup, gadis misterius itu dengan tenang menyeruput minumannya setelah menjelaskan situasinya. Duming yang masih terhuyung-huyung mengajukan satu-satunya pertanyaan logis. Apa dia adik Isla? Dia santai bertanya apa Duming tidak melihat kemiripan keluarga tanpa ekspresi. Duming menatap kosong, sama sekali tidak melihat hubungan antara dia dan Isla. Tiga Avengers itu kembali, menuntut untuk tahu siapa si cewek mungil kuat ini. Wajah imutnya langsung lenyap, digantikan aura menakutkan saat dia melontarkan ancaman maut. Para penjahat jadi-jadian itu langsung terdiam syok oleh perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Mereka dengan bijak memilih kabur, meneriakan ancaman kosong saat mereka mundur tergesa-gesa. Duming membandingkan kedua saudari itu dalam hati, yang satu profesional dingin, yang lain pembunuh ceria. Dia menyimpulkan bahwa keduanya tidak mungkin bisa lebih berbeda satu sama lain. Meski sikapnya ceria, Duming tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ekspresinya tiba-tiba menajam, tatapannya mengunci Duming seolah merasakan keraguannya.
Panggilan telepon yang tepat waktu menginterupsi kebuntuan mereka, dengan tulisan, "Saudari," berkedip di layar. Dia menjawab dengan ceria, membenarkan dia sudah menemukan Duming dan mengejutkan, masih hidup. Sambil jongkok di kursi, dia santai mengeluh tentang ikan kecil yang dia tangani dan menuntut kenaikan gaji. Duming hanya bisa menatap, benar-benar bingung dengan etika teleponnya yang aneh. Moodnya langsung berubah saat dia menyampaikan pertanyaan marah Isla tentang pesannya yang diabaikan. Dia dengan lelah mengakui ponselnya rusak, yang langsung dia laporkan kembali ke adiknya. Setelah mendengarkan sebentar, dia menutup telepon, siap menyampaikan instruksi Isla. Dia menyuruhnya santai dan meyakinkannya semuanya terkendali saat Duming mencoba pergi, tapi pelariannya terhenti saat dia menarik segenggam kemejanya dari belakang. Sikap manisnya menghilang saat dia dengan marah menuntut untuk tahu mau kemana Duming. Duming mencoba kabur dengan alasan dia perlu ke kamar mandi. Tapi pengasuh barunya tidak mau, menyuruhnya menahan dulu. Kebuntuan tegang mereka sebentar terinterupsi oleh seorang pelayan yang mengantar milk tea mereka. Dia tetap diam, tapi gadis itu punya rencana lain untuk menahannya di sana. Dia menyodorkan ponselnya ke wajah Duming, menuntutnya melihat sesuatu yang penting. Layar menunjukkan pertarungan di atap dengan berita utama yang menyatakan dia pembunuh prajurit top. Duming menatap ponsel itu, benar-benar bingung dengan ketenaran barunya yang tidak diinginkan. Teman barunya dengan sombong berkomentar bahwa dia cukup Rocky yang menarik. Dia hanya bisa mengulangi kata-katanya dengan kaget, tidak tahu status lawannya. Dia santai membenarkan bahwa Duming baru saja mengalahkan yang terkuat dari peri generasi ketiga. Dia dengan sombong menambahkan bahwa, dengan segala kekuatannya, prajurit yang jatuh itu masih bukan tandingan baginya. Ekspresi Duming menggelap, beban reputasi barunya mulai meresap. Vitus menyela, memperingatkan Duming bahwa ketenaran barunya telah menempatkan target besar di punggungnya. Teman barunya mencibir, mengungkapkan bahwa Ella percaya Duming tidak akan pernah mencapai lebih dari 50% dari potensinya. Mata Duming berkedut, benar-benar bingung dengan tumpukan informasi yang tiba-tiba dan aneh ini. Dengan ledakan energi tiba-tiba, dia menyatakan saatnya untuk latihan langsung. Dia menyemburkan minumannya, sama sekali tidak siap untuk metode pelatihannya yang agresif. Sebelum dia sempat protes, dia menendangnya hingga terbang dengan tendangan yang cepat dan kuat. Dia menarik kerah bajunya dan mulai menyeretnya pergi, mengabaikan permohonannya yang putus asa tentang janji. Pelatih mungil itu melirik ke belakang, ekspresi kesalnya memperjelas bahwa kelas sudah dimulai. Dia melawan dengan putus asa, tapi pelatih barunya bersikeras bahwa latihan itu tidak opsional. Tapi argumen mereka terpotong saat sekelompok orang bermotor memanggil namanya. Teman-temannya datang, sama sekali tidak menyadari drama supernatural yang sedang terjadi. Duming terjebak dalam kuncian leher, kehidupan sosial dan rahasianya bertabrakan dengan spektakuler. Temannya terkejut melihatnya sepagi itu, tidak menyadari bahwa Duming diseret ke sana. Salah satu temannya langsung bertanya tentang gadis imut tapi menakutkan yang menyandera Duming. Pelatih baru itu dan Duming berbagi momen keheningan canggung, tidak yakin bagaimana menjelaskan ini. Duming menyadari teman-temannya hanyalah orang normal, sama sekali tidak tahu dunia yang dia tinggali sekarang. Mata temannya melebar penuh pengertian, dengan cepat memahami situasi yang rumit itu. Dia dengan lancar memperkenalkan diri pada kelompok itu sebagai adik Isla yang manis dan lugu. Gadis baru, Ichi, berakting dramatis, memerankan kerabat yang khawatir. Dia mengaku hanya mengunjungi sepupunya sambil tetap mencengkeramnya erat-erat. Teman-temannya benar-benar percaya akting itu, bertanya apakah dia benar-benar adik Isla. Salah satu dari mereka terlalu dekat, mencoba melihat sendiri kemiripan keluarga itu. Dia menguji kesabarannya dengan mencubit pipinya, keputusan yang akan langsung dia sesali. Wajah manis itu hancur saat dia menggigit tangannya dengan kekuatan mengejutkan. Korbannya menua 10 tahun dalam sekejap, terpana oleh gigitan cewek mungil kuat itu. Teman yang lain menganggap seluruh kejadian itu lucu, menyebut teror mungil itu imut. Dia mengajak Ichi untuk milk tea, sama sekali tidak menyadari bahaya yang dia ajak berteman. Duming menatap curiga, menuntut untuk tahu apa yang mereka rencanakan dengan pengasuh barunya. Teriakan minta tolong tiba-tiba menghancurkan kumpul-kumpul santai mereka, membuat Duming dan teman-temannya bingung. Kebingungan mereka hilang saat seorang penjamret berlari kencang melewati kerumunan, teriakan korbannya menggema di belakangnya. Pencuri itu melesat maju, berteriak agar semua orang minggir dari jalannya. Dia membuat kesalahan dengan berlari tepat melewati Duming, yang tetap berdiri dengan ketidakpedulian dingin. Satu tatapan saja sudah cukup bagi insting prajurit Duming untuk aktif. Dengan kecepatan kilat, dia menarik kerah pencuri itu, menghentikannya seketika. Berandal itu benar-benar terpana, tidak menyangka ada yang punya nyali untuk campur tangan.
Meraih senjata tersembunyi, dia memperingatkan Duming bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Pencuri itu mengeluarkan pisau, berjanji akan membuat anak laki-laki itu menyesali dorongan heroiknya. Tapi Duming dengan mudah menangkis serangan itu, cengkeramannya mengubah ancaman preman itu menjadi erangan kesakitan. Dengan satu gerakan yang menentukan, Duming benar-benar melumpuhkan pria tangguh jadi-jadian itu. Dia dengan tenang mengambil tas itu saat pencuri itu memohon ampun di trotoar. Teman-temannya hanya bisa menatap tak percaya, bertanya-tanya kapan Duming menjadi begitu sangat kuat. Duming menganggapnya sebagai refleks cepat sementara Ichi menambahkan beberapa injakan perayaan pada pencuri yang jatuh itu. Pemilik tas itu bergegas mendekat, tampak lega dan sangat berterima kasih atas bantuannya. Dia dengan lembut menyerahkan tas yang ditemukan itu kembali kepada wanita yang berterima kasih. Dia berterima kasih banyak, tapi Duming hanya mengabaikannya, mencoba meremehkan momen heroiknya. Tapi Closeap mengungkapkan senyum licik penuh arti, mengisyaratkan bahwa ini bukan pertemuan biasa. Kemudian, pintu apartemen Duming terbuka dengan dramatis. Ichi berdiri di ambang pintu, membenarkan bahwa Duming memang seorang otaku kutu buku seperti yang dicurigai kakaknya. Ichi berguling-guling di sofa sambil tertawa, bilang kalau Duming jauh lebih menarik dari orang biasa. Duming dengan datar bilang dia senang Ichi terhibur atas penderitaannya. Ichi mengalihkan pembicaraan, sambil membuka ponselnya dan meremehkan aksi heroik Duming sebelumnya. Ichi menunjukkan selfie mereka saat jalan-jalan, mengingatkan Duming bagaimana mereka akhirnya nongkrong seharian. Foto selanjutnya menunjukkan penangkapan pencuri, Ichi mengeluh dia pasti sudah pergi lebih awal kalau tahu. Dia cekikikan sendiri, jelas senang dengan kejadian kacau hari itu. Sangat lelah, Duming ambruk ke sofa tepat saat ponselnya bergetar. Dia dengan lesu mengambil ponselnya, bertanya-tanya siapa yang mungkin mengiriminya pesan sekarang. Ekspresinya berubah menjadi sedikit bingung saat dia membaca pesan baru itu. Itu adalah catatan terima kasih dari wanita yang dia selamatkan, memanggilnya adik laki-laki. Ichi mengintip dari bahu Duming, menuntut untuk tahu apa yang begitu menarik di ponselnya. Sebelum Duming sempat menjawab, Ichi merebut ponsel itu dari tangannya. Suara tawa histeris menggema dari apartemennya ke malam hari. Ichi menangis terharu, benar-benar histeris karena pesan, adik laki-laki itu. Duming meledak, marah karena bocah kecil itu berani menyentuh ponselnya. Tawanya langsung mati, digantikan tatapan cemberut karena dipanggil bocah. Dia mengamuk di sofa, bersikeras dia sudah 16 tahun dan bukan anak kecil. Duming benar-benar terkejut dengan usianya, sementara dia dengan santai bertanya apakah Duming tidak tahu. Dia mengakui dia terkejut, otaknya kesulitan memproses informasi baru itu. Ichi mengungkapkan dia menjadi peri saat masih bayi, yang menjelaskan laju pertumbuhannya yang lambat. Duming mendengarkan dengan saksama, ekspresinya sulit dibaca saat dia memproses kisah hidup Ichi yang aneh. Ichi mengakui hidupnya hanya berisi latihan dalam bahaya, mengaku dia tidak pernah hidup seperti orang normal. Melihat momen rapuh yang langka, Duming bertanya apakah dia ingin mencobanya. Matanya membelalak, secercah harapan muncul saat dia mempertimbangkan tawaran tak terduga Duming. Adegan beralih ke video game brutal di mana bos besar bersiap melenyapkan pemain kecil. Ichi dengan panik menekan tombol controller, karakternya mati-matian menghindari serangan mematikan. Wajahnya adalah topeng konsentrasi murni saat dia melewati pertarungan bos yang berat itu. Tapi usahanya sia-sia saat layar, "Kamu mati," yang terkenal itu muncul, menandai kekalahannya. Dia meledak dalam amarah yang hebat, berteriak bahwa game itu mustahil dan pengembangnya adalah monster. Kemarahannya cepat berubah menjadi air mata saat dia menoleh ke Duming, menyalahkannya atas kegagalan bermain gamenya. Duming membalas, mengingatkannya bahwa dialah yang memilih tantangan mustahil itu. Ledakan amarahnya yang tiba-tiba membuat raksasa kecil itu benar-benar terkejut. Muak dengan amukannya, dia mengangkat Ichi ke udara untuk latihan gulat dadakan. Dia melakukan pukulan palu terbang yang sempurna, membanting Ichi ke sofa untuk mengakhiri perdebatan. Di tempat lain, penjamret tadi meyakinkan seseorang bahwa lukanya ringan. Rekannya dengan tenang membenarkan bahwa misi mereka hampir sukses sempurna. Pencuri itu duduk babak belur dan memar di kursi roda, biaya sebenarnya dari kesuksesan mereka terungkap. Wanita yang dia rampok mendorong kursi rodanya, berjanji padanya semuanya akan baik-baik saja. Matanya bersinar menyeramkan saat dia mengaku hanya orang biasa, sebuah kebohongan yang sangat jelas. Adegan beralih ke Duming yang berdiri di depan sebuah bangunan besar yang tidak dikenal, bertanya-tanya kemana dia dibawa. Ichi mencubit hidungnya mengeluh Duming bau, sangat membuatnya kesal. Dia menunjuk ke langit, memanggil bola cahaya yang cemerlang. Dengan sebuah perintah, seberkas energi pelangi turun dari atas. Cahaya itu memadat menjadi bola berdenyut yang berdesis dengan kekuatan.
Seorang peri berambut merah muda bernama SYLPH muncul, berpose ceria. Duming terkejut, menyadari peri Ichi adalah salinan persis peri Isla, hanya dengan skema warna yang berbeda. Ichi dengan sombong memberitahunya bahwa sekarang gilirannya untuk memamerkan pasangannya sendiri. Dengan napas dalam-dalam, Duming dengan enggan memanggil nama Sabat. Sebuah suara agung menjawab panggilannya saat sosok baru turun dari bayangan. Vedas muncul dalam wujud aslinya, seorang ratu peri yang memukau dan kuat, diselimuti energi ungu. Peri Ichi, SYLPH, benar-benar terkejut dengan kehadiran ratu yang agung dan asing itu. Tuannya juga sama kebingungannya, mengakui dia belum pernah melihat peri seperti ini. Kedua peri saling tatap dalam ketegangan, satu penasaran, yang lain memancarkan otoritas murni. SYLPH benar-benar terintimidasi oleh kekuatan Vedas yang luar biasa, energinya sendiri berkedip-kedip dibandingkan. Vedas memperkenalkan diri, dan mata SYLPH membelalak saat dia menghubungkan nama itu dengan sosok legendaris. Peri merah muda itu berteriak ketakutan, dengan benar mengidentifikasinya sebagai Ratu Duri yang terkenal kejam. Wajah Duming pucat pasi, yakin rahasianya akan terbongkar. Tapi SYLPH mencemooh, menganggap ratu itu tiruan murahan dan mengupil dengan acuh. Duming hampir ambruk karena lega, menyadari peri kecil itu baru saja menyelamatkannya. Ichi setuju dengan pasangannya, menyatakan Vitas hanyalah versi palsu kecil dari yang asli. Ichi membunyikan jari-jarinya, dengan sombong menyatakan bahwa, pamer, kecil mereka sudah berakhir, dan sekarang saatnya bertarung. Duming dengan marah mengingatkannya bahwa dia hanya ingin melihat perinya, tapi Ichi menyebutnya bodoh karena mempercayainya. Pasrah pada nasibnya, dia dengan enggan setuju untuk bertarung, meskipun Ichi adalah adik Eila. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ichi melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia nyaris tidak berhasil menangkis serangannya, lengannya sakit menahan beban pukulan yang tak terduga itu. Menggunakannya sebagai pijakan, dia melesat ke udara di tengah ledakan energi ungu. Kekuatan gerakannya mengirim gelombang kejut besar merobek gudang kosong itu. Duming terdorong mundur dari benturan, menancapkan tumitnya untuk tetap berdiri. Matanya membelalak tak percaya saat dia menyadari pelatih barunya bermain serius. Mendongak, dia melihat Ichi berputar di udara bersiap untuk menimbulkan rasa sakit lagi. Dia jatuh seperti meteor, menghancurkan lantai gudang dengan satu hentakan dahsyat. Duming bertahan, nyaris tidak bisa menjaga posisinya dari gelombang kejut yang kuat itu. Mendarat dengan anggun, dia mengejek posisi defensif Duming, mencelanya karena lari dan bersembunyi. Ichi dengan geram menuntut Duming menganggapnya serius, memperingatkannya untuk tidak meremehkannya hanya karena ukurannya. Tapi ejekannya memicu terobosan saat tangan Duming berdesis dengan energi ungu. Dengan pemahaman baru, dia melepaskan pukulan balasan yang kuat, akhirnya menyerang. Dia memanggil pedangnya, seluruh sikapnya berubah saat dia mengajaknya untuk bertarung. Wajah Ichi berseri-seri dengan seringai gila, senang karena Duming akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Sementara itu, di fasilitas art terpencil, seorang agen dipuji karena memberikan informasi penting. Seorang pejabat berparut mengkonfirmasi bahwa ini semua yang mereka miliki untuk saat ini, mengisyaratkan rencana yang lebih besar sedang terungkap. Pejabat itu menyuruh Isla pergi, bilang padanya untuk menjaga Duming dan tidak usah khawatir soal adiknya. Isla patuh berbalik dan pergi, menghilang ke dalam bayangan fasilitas. Begitu dia pergi, pejabat itu meninju tembok dengan kemarahan meluap. Bawahannya terkejut saat pemimpin itu mengeluh situasinya makin tak terkendali. Topeng pria tangguh itu runtuh saat dia terisak-isak soal hubungannya yang tegang dengan putrinya, Isla. Sementara itu, pertempuran latihan berlanjut dengan Dooming dan Ichi dikelilingi kehancuran. Ichi dengan lincah menghindari tebasan energi besar yang menyayat udara, tapi matanya membelalak saat menyadari lawannya menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap, Dooming muncul tepat di belakangnya, senjatanya siap untuk serangan sempurna. Ichi berbalik kaget, menyadari dia telah sepenuhnya diakali oleh si pemula. Tapi serangan balik Ichi sama sengitnya, tebasan energinya merobek beton. Pedang merah muda itu mengukir gudang, pesan jelas bahwa dia tidak menahan diri. Perinya, SYLPH, senang menyatakan Duming lawan yang layak untuk tuannya. SYLPH lalu mengalihkan perhatiannya pada Vitus, rasa penasarannya tergelitik oleh peri asing itu. Dia menyebut Vitus produk palsu, menebak dia diciptakan menjelang akhir perang. Vitus tetap tidak terganggu sama sekali oleh ejekan peri kecil itu. SYLPH dengan bangga menjelaskan asal-usulnya sebagai replikasi ratu yang gagal. Vitus hanya mengkonfirmasi teori SYLPH tentang asal-usulnya, ikut bermain dalam sandiwara itu. Peri kecil itu membusungkan dada dengan bangga, sama sekali tidak menyadari sosok legendaris yang berdiri di depannya.
Sementara itu, pertempuran makin sengit saat Dooming dan Ichi berbenturan dalam duel udara yang menghancurkan. Senjata mereka bertabrakan dalam kilatan energi merah muda dan ungu yang menyilaukan. Dooming terlempar mundur oleh kekuatan dampak yang dahsyat, berusaha menyeimbangkan diri. Dia mendarat keras, ekspresinya mengeras saat dia bersiap untuk serangan berikutnya. Ichi berdiri teguh, menunjukkan senjatanya adalah sabit merah muda bercahaya yang besar. Dooming menatap terkejut, tidak menyangka dia akan menggunakan senjata yang begitu tangguh. Dia menyeringai, bertanya dengan nada mengejek apakah dia terkejut dengan pilihannya. Dia mengakui dia mengira dia akan bertarung seperti Isla dengan gaya Dwi Pedang. Ichi mencemooh perbandingan itu, sabitnya berdengung dengan energi tak sabar. Dia menyatakan dirinya tidak seperti kakaknya dan bersiap memberinya sedikit kekuatan sejatinya. Dengan seringai liar, dia menerjang maju, siap memulai kembali sesi latihan brutal mereka. Dooming menggenggam bilah kristalnya, tekad dingin mengeras di matanya. Tapi Ichi menyerbu melewatinya dalam sekejap, benar-benar membuatnya lengah. Serangan epiknya berakhir dengan jatuh tersungkur yang sama epiknya, membuat sabitnya terlempar. Teror kecil itu menangis histeris, merengek karena mimisan mendadak. Dari debu, sesosok baru muncul, memarahi Ichi karena terlalu berisik. Amukan Ichi terhenti saat dia mengenali pendatang baru yang mengesankan itu. Kakak perempuannya, Ayla, telah tiba dengan ekspresi sangat tidak terkesan. Sementara itu, Dooming mengagumi senjata barunya, memutuskan pedang besar itu sangat cocok dengannya. Kakak beradik yang bertengkar itu akhirnya menarik perhatiannya saat dia menyadari siapa yang baru saja mengganggu mereka. Tatapan dingin Ayla menembus kekacauan, menjanjikan ceramah serius akan segera datang. Sikap dingin Isla meleleh saat dia menjerit kegirangan melihat adik perempuannya. Tapi Ichi tidak begitu senang, wajahnya menunjukkan ekspresi jengkel murni atas reuni mendadak itu. Dooming hanya bisa menonton dengan ketakutan saat terjebak dalam baku tembak drama keluarga. Isla menarik adiknya ke pelukan yang menghimpit tulang, membuat prajurit kecil itu terengah-engah mencari udara. Kakak perempuannya menggodanya tentang lonjakan pertumbuhan, yang Ichi sangkal dengan marah. Otak Dooming konslet, bertanya-tanya kemana perginya mentor profesionalnya yang tenang itu. Bahkan Pri Isla ikut reuni, menyapa rekannya yang berambut merah muda dengan teriakan ceria. Tapi SYLPH tidak mau tahu, membungkam adiknya dengan tangan tegas ke wajahnya. Sementara para manusia bertengkar, SYLPH memutuskan untuk memperkenalkan adik kecil baru mereka kepada keluarga. Dia dengan bangga memperkenalkan Ratu Duri, sama sekali tidak menyadari tatapan anggun dan tidak terkesan dari Vitus. Pri Isla benar-benar histeris, berteriak memanggil kakak perempuannya. SYLPH mencoba mengajari sang ratu tentang hubungan Pri Inang, sama sekali mengabaikan kepanikan adiknya. Ichi mengeluh pada Isla bahwa gaya bertarung Dooming terlalu canggih untuk seorang pemula. Isla hanya tersenyum penuh pengertian, menganggap kemajuan pesatnya itu karena bakat alami. Dooming menguping percakapan mereka, terlihat benar-benar bingung dengan pujian itu. Mentornya menoleh kepadanya, lega karena dia pulih dengan baik dari cobaan beratnya. Dia tersenyum kecil penuh tekad, setuju bahwa hidup harus terus berjalan. Isla mengumumkan sesi latihan destruktif mereka sudah berakhir, dan saatnya ke sekolah. Kakak beradik itu melanjutkan pertengkaran mereka, bentuk cibi mereka berdebat di langit saat mereka pergi. Di sekolah, para siswa bergosip tentang ledakan misterius kedua di gudang utara. Dooming menguping teman-teman sekelasnya yang menganggap pertarungan hidup matinya hanya sebagai ledakan gas sederhana. Seorang siswa pindahan baru dengan mata biru yang familiar mengawasinya, merasakan gejolak batinnya. Dia menebak dengan benar bahwa trauma baru-baru ini sangat membebani pikirannya, tapi suasana serius itu hancur oleh teman sekelas yang ceroboh terjatuh dengan spektakuler. Gadis itu mendapat teguran tajam karena berlari di kelas. Siswa pindahan itu menghela napas, menyuruh gadis-gadis yang bertengkar itu berhenti. Saat dia meraih buku yang jatuh, tangan teman sekelas sampai duluan. Dia mendongak kaget, tidak menyangka tindakan kebaikan mendadak itu. Anak laki-laki itu menyerahkan buku padanya, dengan santai mengungkapkan bahwa siswa baru itu sebenarnya Ayla yang menyamar. Dia tersenyum menawan, sama sekali tidak sadar dia baru saja membantu seorang agen rahasia. Penyamaran Ayla sangat sempurna sehingga siswa yang membantu itu tidak tahu siapa yang dia ajak bicara. Dooming memperhatikan percakapan itu, bertanya-tanya apa maksud cowok ini dengan gadis baru itu. Temannya menyela, bertanya mengapa guru biasa mereka, Nona KAI, terlambat. Tepat saat itu, bunyi klik sepatu hak tinggi bergema di lorong. Kepala Dooming terangkat, mengenali suara guru mereka yang mendekat. Pintu kelas terbuka dengan gerakan dramatis, menampakkan sosok yang terburu-buru. Seorang wanita yang gelisah masuk, menawarkan permintaan maaf terengah-engah atas keterlambatannya.
Tapi mata temannya membelalak, mengenali wanita itu sebagai wanita yang dirampok sehari sebelumnya. Kilasan balik mengkonfirmasi bahwa itu adalah orang yang sama yang Duming selamatkan dari penjamret. Duming menatap tidak percaya, menyadari pertemuan acak ini adalah jebakan yang diperhitungkan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nona Uman, guru pengganti baru yang mengambil alih kelas. Para siswa laki-laki langsung terpikat, mendadak menyatakan cinta baru mereka pada sekolah. Isla tidak tertipu, matanya yang tajam langsung mengenali pendatang baru itu sebagai ancaman. Mata guru baru itu melebar karena terkejut, topeng cerianya goyah sejenak. Tidak menyadari ketegangan itu, sisa kelas terus memuji guru baru mereka yang cantik. Duming tetap berwajah datar, sama sekali tidak terkesan dengan kegembiraan mendadak di kelas. Senyum Nona Uman terlalu penuh arti saat dia menunjuk wajah-wajah yang dikenalnya di kelas. Setelah pelajaran yang ternyata normal, hari sekolah akhirnya berakhir. Saat mereka pergi, Doming mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di kelas. Isla menoleh padanya, tatapan tajamnya menuntut untuk tahu apakah dia pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Duming dengan santai mengakui dia baru bertemu guru baru itu kemarin. Temannya menyuarakan kecurigaannya tepat saat sebuah suara familiar memanggil nama Duming. Baik dia maupun Isla langsung sigap, benar-benar terkejut dengan interupsi itu. Guru baru itu mendekat dengan senyum manis yang mencurigakan, memastikan identitasnya. Duming hanya bisa menatap, terkejut melihat Nona Yu mencarinya secara langsung. Dia berbicara dengan gembira tentang pertemuan kebetulan mereka, tidak sabar berterima kasih atas kepahlawanannya. Mata Ayla menyipit saat guru itu menawarkan untuk membelikan Doming makan siang, tawaran yang langsung ditolak Doming, tapi Nona Oman bersikeras membuat Ayla jengkel dengan kebaikan yang mendesak. Guru itu akhirnya menyadari agen yang menyamar itu, bertanya siapa gadis cantik ini. Dengan tatapan dingin, Ella melangkah maju, dengan tegas menyatakan dia adalah sepupunya. Senyum Nona Oman melebar saat dia mengundang sepupunya untuk bergabung dalam acara makan siang kecil mereka. Dia lalu menoleh ke temannya, berpura-pura tidak tahu saat dia menanyakan namanya. Duming terkejut dia lupa, tapi guru itu hanya menertawakannya dengan permintaan maaf yang tidak meyakinkan. Temannya menggerutu, kesal karena guru baru itu hanya memperhatikan Duming. Kemudian, kelompok itu menikmati makan tanpa guru baru mereka, temannya kekenyangan. Isla bertanya tentang rencananya untuk liburan panjang, yang dia jawab dengan satu kata, main game. Temannya langsung mulai menggodanya, bertanya apakah dia akan bermain dengan pasangan romantisnya. Doming yang gugup hanya bisa tersipu, memohon temannya untuk menghentikan topik itu. Tapi tatapan tajam Isla menunjukkan dia menanggapi pertanyaan ini dengan sangat serius. Guru mereka tiba-tiba menyela dengan rencana baru, menyarankan perjalanan kemah kelompok di tepi laut. Teman Duming langsung setuju dengan ide kemah itu, dengan antusias menanyakan pendapatnya. Tapi Duming langsung menolak ide itu, permintaan maafnya yang pelan adalah penolakan yang jelas. Isla tiba-tiba meminta diri, kata-kata sopannya hampir tidak menyembunyikan kebutuhannya yang mendesak untuk pergi. Guru itu terkejut dengan kepergian mendadak itu, topeng cerianya goyah sejenak. Temannya bertanya-tanya tentang tingkah lakunya yang aneh, tapi Duming hanya mengabaikannya dengan alasan yang payah. Di luar, Isla menelepon, instingnya berteriak bahwa guru baru itu adalah ancaman serius. Tapi operasi rahasianya terganggu oleh suara familiar yang memanggil namanya. Itu Lo Kun, teman sekelas yang menawan yang membantunya sebelumnya, mencari kesempatan lain untuk berbicara. Dia menawarkan senyum ramah, bertanya kepada murid pindahan baru itu apa yang bisa dia lakukan untuknya. Dengan rona merah gugup, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajak Ayla ngopi. Isla dengan sopan menolaknya, mengatakan dia tidak terlalu sering minum kopi, yang membuatnya terkejut. Pria malang itu benar-benar hancur, ambisi romantisnya runtuh dalam sekejap. Adegan beralih ke perjalanan pantai dengan Ichi yang berlari riang di sepanjang garis pantai. Sementara para gadis bermain di air, teman Doming mencoba menyerap energi planet melalui wajahnya. Doming tersentak dari lamunannya saat sebuah suara familiar memanggil namanya. Itu Nona Oman berpose dan meminta sedikit bantuan dengan tabir suryanya. Dia langsung bingung menyadari ini bukan sekadar permintaan tapi lebih seperti ujian. Dia berpura-pura jadi gadis yang kesulitan, memegang botol dan mengatakan dia tidak bisa meraih punggungnya. Dengan senyum licik dan sedikit bujukan genit, dia akhirnya membuatnya setuju. Tapi pahlawan kita langsung kebingungan dengan tantangan pertamanya, botol tabir surya. Dengan sekali tekan, botol tabir surya meledak menyemburkan cairan putih. Doming panik, benar-benar gagal mengendalikan situasi licin itu. Lotion itu menyembur ke seluruh Nona Oman, yang berpura-pura terkejut dengan usahanya yang canggung. Dia langsung meminta maaf, hari pantainya berubah menjadi bencana total.
Dia dengan tenang meyakinkannya, tapi penjelasannya yang panik justru membuat keadaan makin canggung. Dia terus bergulat dengan botol itu, sama sekali tidak menyadari kekacauan yang dia sebabkan, tapi suara marah yang familiar memotong udara, menuntut untuk tahu apa yang sedang dia lakukan. Isla turun dari langit seperti rudal kecil yang marah, siap merusak pesta. Dia melepaskan tornado kepala berputarnya yang khas, mengubah pantai yang damai menjadi zona bencana. Guru itu langsung terperangkap dalam jalur angin puyuh, mengeluarkan teriakan terkejut. Doming dan Ichi terkubur sampai leher di pasir, berteriak dari dampak pasir itu. Nona Umen muncul dari kekacauan, memarahi Ichi karena bermain-main lagi. Masih terjebak di pasir, pikiran Doming kacau balau penuh kebingungan. Ichi langsung bertindak sebagai korban, menangis air mata palsu dan menuduh Doming kejam. Guru itu langsung percaya, bergegas membela manipulator mungil itu. Doming dengan geram menyangkal tuduhan itu, sama sekali tidak menyadari seringai kemenangan Ichi. Dia menunjukkan bahwa Ichi bahkan tidak menangis saat dia berlari riang ke kakaknya, Nona Oman. Tapi saat dia berlari, kakinya diam-diam menginjak sebuah alat biru kecil yang tersembunyi di pasir. Mata Doming melebar kaget karena dia melihat tindakan halus tapi sengaja itu. Nona Oman juga terkejut, topeng cerianya goyah saat dia memproses tindakan itu. Nona Oman tersandung, jatuh tepat ke arah Doming yang sangat terkejut. Tabrakan tak sengaja mereka membuat keduanya terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Aci hanya bisa menonton dengan mata terbelalak ngeri saat adegan itu terjadi. Doming menatap ke bawah dengan kaget, menyadari posisi yang sangat canggung yang dia alami. Guru yang bingung itu mendapati dirinya terjepit di bawah Doming di pasir. Otaknya benar-benar korslet, tidak bisa memproses situasi memalukan itu. Dengan permintaan maaf yang panik, Nona Umen melemparkannya terbang dengan satu pukulan kuat. Tergeletak kalah di pasir, Doming bertanya-tanya bagaimana harinya bisa kacau balau. Saat malam tiba, teman-temannya mengucapkan selamat tinggal, meninggalkannya untuk pulih dari kekacauan itu. Tapi sosok bayangan mengawasi rumah dari kejauhan, satu batuk memecah kesunyian. Peringatan mendesak Vitus mengejutkan Doming. Seorang perikuat telah mengiriminya undangan jahat. Dia segera berlari keluar rumah, melesat menembus hutan yang diterangi bulan untuk menemui penantang barunya. Doming berhenti di tanah lapang, menuntut penguntitnya akhirnya menunjukkan wajah. Sebuah siluet tunggal muncul di kejauhan, jawaban diam atas tantangannya. Sosok misterius itu melangkah ke cahaya bulan, wajahnya tertutup perban. Dengan perintah pelan, orang asing itu menyuruh Doming mengikutinya. Sosok itu menambahkan ultimatum mengerikan, mengancam nyawa teman-teman Doming. Saat Doming menimbang pilihannya, diam-diam dia mengirim pesan untuk bala bantuan. Udara malam bergetar dengan energi tak terlihat saat konfrontasi mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Doming terangkat ke udara, ditarik tak berdaya menuju menara menjulang di kejauhan. Dia mendapati dirinya terjebak dalam dimensi aneh, bergetar dengan energi asing. Mendongak, dia melihat penculiknya bertengger di puncak menara sendirian di bawah bulan sabit. Seorang pendekar pedang misterius dengan tatapan dingin mematikan menunjukkan dirinya sebagai penantang baru. Doming meminta intel, tapi Vitus melaporkan sistemnya rusak dan sepenuhnya offline. Kilatan merah di mata pendekar pedang itu menandakan dimulainya pertempuran mematikan mereka. Orang asing itu menyerang dengan kecepatan membutakan, tidak memberi Doming waktu sama sekali untuk bereaksi. Tapi kilatan energi merah muda dan biru mencegat serangan itu tepat pada waktunya. Ayla dan Ichi turun dari langit, mendarat melindungi pemula mereka. Kembali dengan perlengkapan tempurnya, Ayla segera memeriksa apakah dia terluka. Kakak beradik itu bersiap untuk bertarung, membentuk barisan pertahanan melawan pendekar pedang tanpa suara itu. Ayla lega dia memanggil bala bantuan saat Doming merasakan aura lawan yang aneh dan kuat. Dia mengungkapkan bahwa pria itu adalah salah satu utusan Pri teratas, sosok legendaris yang dikenal sebagai salah satu dari 7 dosa mematikan. Nama pendekar pedang itu terungkap, Aomen Shenfei, seorang prajurit dengan kehadiran yang mengerikan. Doming menyadari niat membunuh pendekar pedang itu yang intens sejak awal ditujukan padanya. Mata Ayla berkobar marah saat dia menuntut untuk tahu mengapa dia mengincar pemulanya. Shenfei dengan dingin menepisnya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Ichi benar-benar marah dengan nada meremehkan dan sombongnya. Pendekar pedang itu melancarkan serangan mengerikan, jantung energi gelap besar yang menyelimuti medan perang. Doming mengertakkan gigi, menyadari teknik lawan barunya ini berada di level yang sama sekali berbeda. Shenfei muncul di hadapannya dalam sekejap, menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Doming secara naluriah memunculkan pedang energi murni untuk menangkis serangan mematikan itu. Matanya terbelalak kaget, benar-benar terkejut dengan kemampuan barunya.
Tapi ekspresi Shen Fei tetap dingin, sama sekali tidak terkesan dengan pertahanan putus asa pemula itu. Ayla menonton dengan ngeri, menyadari kekuatan musuh baru ini jauh melampaui miliknya. Duming berjuang melawan tekanan besar, wajahnya menunjukkan usaha keras. Pendekar pedang itu mencibir santai, mengatakan serangan selemah itu hanya membuang-buang waktunya. Ayla berteriak agar Duming kabur, tahu dia benar-benar kalah. Lawannya tiba-tiba menghilang, meninggalkan Duming sendirian dalam keheningan yang menyeramkan. Dalam sekejap, Shen Fei muncul kembali. Target barunya kini adalah Ayla yang sama sekali tak berdaya. Dia melancarkan serangan ganas, pedang melengkungnya membelah udara dengan niat mematikan. Tapi Ayla menyambut pedangnya dengan pedangnya sendiri, menghentikan serangan mematikan itu. Matanya menyipit dengan geli yang dingin saat dia bertanya apakah dia benar-benar ingin melawannya. Duming dan Ichi hanya bisa menonton dengan ngeri, sama sekali tidak berdaya untuk campur tangan. Mata Ayla menyala dengan pembangkangan, menolak mundur dari tantangan yang mustahil itu. Tangannya mengencang di gagang pedangnya, tekadnya menguat untuk pertempuran yang akan datang. Dengan satu gerakan mudah, Shen Fei menghancurkan pedangnya dan membuatnya terhuyung. Ayla terlempar ke belakang, benar-benar kewalahan oleh kekuatan dahsyatnya. Duming meneriakkan namanya, suaranya parau karena teror saat dia melihatnya jatuh. Dia memanggil senjatanya sendiri dan berlari maju, putus asa untuk mencapainya tepat waktu. Dia menangkapnya tepat sebelum dia menyentuh tanah, mendekap tubuh lemasnya dalam pelukannya. Duming mati-matian mencoba membangunkan mentornya yang jatuh saat Ichi berteriak memanggil kakaknya. Dia memegang Ayla yang terluka, erangan kesakitannya memicu keputusasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ichi hanya bisa menonton sambil menangis, hatinya hancur melihat kakaknya yang kalah. Pendekar pedang itu dengan dingin bertanya apakah ini akhirnya cukup motivasi bagi Duming untuk bertarung serius. Geraman rendah keluar dari bibir Duming saat kemarahan murni mulai meluap. Tubuhnya meledak dengan aura ungu yang mengerikan, fokusnya terkunci pada lawannya yang sombong. Dengan mata menyala merah, dia melancarkan raungan marah, berjanji untuk mengakhiri pendekar pedang itu. Seekor binatang hantu kolosal energi murni muncul di atasnya, kekuatannya mengguncang dimensi itu sendiri. Untuk pertama kalinya, ketenangan dingin Shen Fei retak, benar-benar terkejut oleh kekuatan tersembunyi pemula itu. Duming menciptakan dua salinan sempurna dari dirinya, ketiganya menerjang maju dengan teknik pembengkokan ruang baru. Pemula dan master bentrok, amarah bertemu ketidakpedulian dingin dalam gerakan yang kabur. Pertempuran mereka mengirimkan gelombang kejut dahsyat yang merobek fondasi menara. Duming menjadi hantu energi murni, gerakannya terlalu cepat untuk mata telanjang. Tapi Shen Fei tetap tidak terkesan, menganggap kekuatan mentah pemula itu canggung dan tidak fokus. Didorong oleh kemarahan murni, Duming melancarkan serangan liar tak terkendali lainnya. Fasa tenang pendekar pedang itu akhirnya retak saat kepalan energi besar muncul di hadapannya. Duming melanjutkan serangannya tanpa henti, komet ungu dengan kekuatan penghancur murni. Dia jatuh kembali ke bumi dengan kekuatan meteor, amarahnya membentuk ulang medan perang. Ledakan yang dihasilkan mengirimkan puing-puing berhamburan, bukti kekuatannya yang mengerikan yang baru ditemukan. Ichi menyaksikan kekacauan itu terjadi, mendekap kakaknya yang terluka dan memanggil namanya dalam keputusasaan. Duming berdiri di tengah kehancuran, kekuatan yang dipicu amarahnya masih bergemuruh di sekitarnya. Dia meraung pada lawannya menuntut untuk tahu apakah itu yang terbaik yang bisa dilakukan seorang legenda. Di seberang medan perang, Shen Fei terengah-engah, jelas merasakan kekuatan mentah pemula itu. Dengan penerimaan yang suram, pendekar pedang itu mengencangkan cengkeramannya, siap mengakhiri permainan kecil ini. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang mengancam saat dia berjanji akan memberikan pertarungan yang Duming inginkan. Shen Fei melepaskan kekuatannya yang mengerikan, gelombang merah murni kehancuran. Duming bersiap, menolak mundur menghadapi gelombang energi yang meluap. Tebasan merah besar membelah dimensi, mengancam untuk menghapus segalanya di jalannya. Mata Duming menyipit dalam konsentrasi, pikirannya berpacu mencari cara untuk bertahan hidup. Tapi mata Shen Fei yang terbelalak tak percaya, benar-benar terpana oleh langkah selanjutnya dari pemula itu. Mata Duming terbelalak ketakutan, kepercayaan diri yang dipicu amarahnya hancur total. Medan perang menghilang, meninggalkannya berdiri sendiri di bawah langit merah darah.